Episode 38 Aku bisa melihat segalanya. Berapa peluru yang tersisa? Tang Yuyan menatap Xia Feng dan senapan runduk yang tersampir di bahunya. Xia Feng berkata, jangan khawatir. Aku selalu mengisi ulang amunisiku setelah setiap pertempuran, jadi aku selalu punya lebih dari 100 butir amunisi senapan runduk di ranselku. Aku punya lebih sedikit, sekitar 30 butir untuk pistol. Berikan aku amunisi pistolnya, dan kau bisa menyimpan amunisi senapan runduk. Aku tidak punya waktu untuk mengambil ranselku, jadi semua amunisiku ada di sana, kata Tang Yuyan. Xia Feng menyerahkan 3 magasin pistol dari ranselnya kepada Tang Yuyan. Amunisi pistol tidak penting baginya, karena ia tidak akan menghadapi para wanita Hun Putih dalam pertempuran jarak dekat. Lain kali, ia akan menembak mereka dari jarak 3.000 meter. Tang Yuyan memasukkan 3 magasinnya, melirik ke arah perkemahan, lalu memimpin Xia Feng menuju titik merah. Para prajurit Hun Putih belum menyusul, menunjukkan betapa cepat dan jauhnya Xia Feng dan Tang Yuyan berlari dalam pelarian mereka. Cobalah menginjak permukaan yang keras dan jangan meninggalkan jejak, kata Xia Feng kepada Tang Yuyan, yang memimpin jalan. Kau cukup teliti, tapi aku tidak butuh pengingatmu. Bagaimana mungkin pengalamanku lebih buruk darimu? Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Xia Feng tersenyum kecut. Baiklah, lupakan saja. Tapi jika para prajurit Hun Putih mengikuti jejak kita, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Lei, pernahkah kau mempertimbangkan kemungkinan kita mati di sini? Tidak, kata Xia Feng. Aku hanya memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Tang Yuyan tak kuasa menahan diri untuk melirik Xia Feng. Meskipun kegelapan membuatnya sulit melihat dengan jelas, ia tiba-tiba merasakan ketangguhan dalam diri pria itu yang bahkan tak tertandingi olehnya. Pria itu selalu memancarkan kepercayaan diri, tak gentar menghadapi kesulitan apapun. Ia sungguh menawan. Entah mengapa, ia teringat saat menjahit bokong Xia Feng. Apakah kita punya rencana cadangan dalam situasi ini? Tanya Xia Feng. Tang Yuyan tersenyum kecut. Saat ini tidak ada rencana cadangan. Kita akan melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama, temukan orang-orangnya, lalu kita akan membuat rencana mundur. Guk guk guk. Tiba-tiba, seekor anjing menggonggong di hutan. Xia Feng dan Tang Yuyan membeku. Para prajurit wanita suku Hun Putih tidak akan membiarkan Xia Feng dan Tang Yuyan pergi, karena mereka berdua telah membunuh orang-orang mereka. Guk guk guk. Suara gonggongan itu datang ke arah mereka dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tang Yuyan gugup. Kita tak bisa lari dari anjing-anjing berkaki 4 itu. Kalau mereka mengejar, orang Hun Putih pasti tahu di mana kita. Hanya dengan kita berdua, kita tak mungkin bisa mengalahkan mereka. Xia Feng tiba-tiba mendongak ke puncak pohon yang menghalangi sinar matahari dan berkata, ayo kita panjat pohon. Setajam apapun hidung anjing-anjing itu, mereka tak bisa mencium jejak kaki kita di langit. Begitu Xia Feng selesai bicara, kaki Tang Yuyan melentur dan menendang. Lalu ia melesat dari tanah, meraih dahan beberapa meter di atas dalam sekejap mata. Xia Feng juga melompat, tetapi beban di punggungnya, ditambah dahan yang tinggi, membuatnya tak bisa berpegangan. Putus asa, ia meraih kaki panjang Tang Yuyan. Kau, tubuh Tang Yuyan tiba-tiba merosot, dan ia dengan panik meraih dahan itu. Aku membawa ransel, aku tak bisa berpegangan. Tenangkan dirimu. Xia Feng memanjat tubuh Tang Yuyan, dan ia pun naik ke pinggulnya. Perasaan lembut itu membuatnya gugup tanpa alasan. Memanjat ke dahan, Xia Feng mengulurkan tangan untuk menarik Tang Yuyan, hanya untuk menerima tatapan tajam darinya. Pergi. Aku tidak butuh bantuanmu. Xia Feng mengangkat bahu dan memanjat lebih tinggi. Sesampainya di persimpangan puncak pohon, ia melompat ke pohon kedua. Di belakangnya, Tang Yuyan juga melompat, meluncur dengan anggun ke pohon lain. Keduanya bergerak di antara puncak pohon seperti monyet di hutan. Di tanah, selusin anjing pemburu bergegas mendekat, tetapi berhenti di kaki pohon pertama. Melihat sekeliling, tidak dapat menemukan jalan mereka. Anjing-anjing pemburu itu menggonggong dengan cemas, tetapi tiba-tiba mereka semua terdiam, bersujud di tanah. Sekelompok prajurit wanita dari suku Hun Putih muncul dari hutan lebat, memegang obor. Api yang berkobar mengusir kegelapan. Namun, api itu tidak dapat menembus dahan dan puncak pohon yang lebat. Mereka hanya dapat menerangi selusin meter di sekitar mereka jauh dari cukup. Sialan. Mereka kehilangan jejak mereka berdua, kata seorang prajurit Hun Putih. Tetua Suripo berjongkok di tanah, mengamati area tersebut, menyentuh rerumputan, lalu melirik ke puncak pohon di atas. Ia adalah pemburu paling berpengalaman di suku Hun Putih. Ia tampaknya telah menemukan sesuatu, ekspresinya terkagum-kagum. Kemudian, seorang wanita jangkung menghampiri wanita tua itu. Wajahnya sangat elok, tertata rapi pada wajah tirus yang tampak seperti lukisan, menciptakan aura kecantikan yang tak nyata. Ia tinggi namun menggairahkan, dengan lekuk tubuh, besar dimanapun diperlukan dan halus dimanapun diperlukan. Sebuah sensualitas yang memukau. Ungkapan wajah malaikat,
Sosok iblis dengan sempurna menggambarkannya. Dengan hampir tanpa jejak darah Asia, ia memiliki rambut pirang panjang, kulit seputih giok, dan mata bagaikan batu permata biru. Ia tampak seperti Hun putih berdarah murni dari abad ke-5 atau ke-6. Namanya Dayuetia, dan ia adalah kepala suku Hun putih yang terisolasi ini. Ia telah memimpin pertempuran sebelumnya, dan dialah yang memerintahkan suku elit Xiongnu putih untuk memburu Xia Feng dan Tang Yuyan. Dayuetia, mereka berdua tidak mungkin lenyap begitu saja. Aku curiga mereka kabur dari pohon. Anjing pemburu kita tidak bisa memanjat pohon, dan mereka berdua licik, kata Suripo. Prajurit suku muda, sebelah Selami, berkata, seorang pria dan seorang wanita, keduanya orang Tionghoa. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ibuku tewas di tangan wanita itu. Ia menusuk kepalanya dengan pisau lempar, dan ia tewas seketika. Dayuetia mengangkat senternya dan menatap puncak pohon. Ia segera melihat dahan yang patah. Bekasnya masih baru, seolah-olah baru saja patah. Penemuan ini membuatnya mengerutkan kening. Suripo, penilaianmu tampaknya benar, tetapi bagaimana mungkin kedua orang Tionghoa itu memanjat pohon setinggi itu? Tidak ada jejak yang tertinggal di batang pohon. Dan jika mereka kabur dari pohon, apakah mereka monyet? Dahan yang patah itu adalah bukti bahwa Xia Feng dan Tang Yuyan kabur dari pohon. Tetapi tak seorang pun mau mempercayainya sekarang. Lagi pula, manusia bukan monyet. Bahkan mereka yang selamat di hutan ini pun tak mampu melakukannya. Jadi bagaimana mungkin kedua orang Cina itu bisa melakukannya? Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari pohon di dekatnya. Silami tiba-tiba mengangkat AK-47-nya dan menembakkan satu tembakan ke arah gerakan yang bergoyang di puncak pohon. Gerakannya sangat halus, AK-47 tuanya terasa seperti bagian dari tubuhnya. Suara tembakan memecah kesunyian hutan, dan seekor tupai jatuh dari puncak pohon sebagai respons. Itu tupai, kata seorang wanita sambil tertawa. Silami, kau penembak jitu suku kami, tapi kau seharusnya tidak membuang-buang pelurumu untuk tupai. Mereka bukan musuh kami. Silami memelototi wanita yang mengejek itu, tetapi ia tidak berani marah di depan Dayuetia. Ia telah melihat kekuatan kedua pria Tionghoa itu sebelumnya, dan sarafnya masih tegang. Cukup, seru Dayuetia. Ayo kita kembali dan mencari lagi saat fajar. Suripo berkata, mencari saat fajar? Dalam beberapa jam, kedua orang Tionghoa itu mungkin akan kabur. Benar, Silami menyela. Dayuetia, meskipun kita kehilangan jejak kedua pria itu, kita bisa mencarinya sendiri-sendiri. Kita kenal betul hutan ini, dan kita pasti akan menemukan mereka. Sekelompok perempuan suku menggemakan kata-kata Silami. Kedua orang Cina itu sangat kuat dan berbahaya. Kita sudah mengepung perkemahan mereka sebelumnya, tetapi mereka berhasil kabur. Dengan kekuatan seperti itu, jika kita berpencar dan mencari, siapa yang bisa menahan serangan mendadak mereka? Dayuetia berkata tegas, jangan bicara. Kembalilah dan cari lagi saat fajar. Tapi, bagaimana jika kedua orang Cina itu kabur? Tanya Silami, enggan menyerah. Senyum aneh tersungging di bibir Dayuetia. Mereka tidak akan kabur. Oh, aku tahu untuk apa kedua orang Cina ini ke sini. Dayuetia, aku punya permintaan. Silami berhenti sejenak. Jika kau menangkap kedua orang Cina itu, aku mau orang itu. Haha. Silami mau seorang pria, kata seseorang, dan para perempuan suku itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Silami memerah. Umurku sekarang 18 tahun. Aku bisa punya laki-laki sendiri. Apa kalian semua tidak punya beberapa laki-laki? Apa salahnya aku menginginkan satu? Silami, kalau kau tangkap anak Cina itu, aku akan menukar 5 laki-lakiku denganmu, oke? Kata seorang wanita sambil tersenyum. Tidak. Laki-lakimu sangat kotor. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain bertani dan memasak? Aku tidak mau mereka. Silami menolak mentah-mentah, seolah Xia Feng sudah menjadi mangsanya, dan ia merasa menjadi komoditas langka. Dayuetia menepuk bahu Silami dan menuntunnya kembali. Silami lebih pendek dari Dayuetia, seorang gadis mungil berwajah bayi namun bertubuh menarik. Area dadanya memiliki kapha yang mengesankan, dan bahkan ketika ia berjalan normal, area dadanya beriak menggoda. Pinggulnya montok dan berisi, meregangkan kain kasar yang melilitnya hingga penuh, seolah-olah akan meledak kapan saja karena terlalu matang, menumpahkan lemaknya yang kaya. Sosok yang berpadu dengan wajah polos anak kecil ini hanya ada di manga Jepang, jarang terlihat di dunia nyata. Silami adalah seorang penembak jitu di suku Xiongnu Putih, tetapi ia juga periang, dan para wanita di suku itu selalu senang bercanda dan menggodanya. Hal ini membuat Silami sangat tertekan, sehingga ia menginginkan seorang pria. Menurut tradisi suku, pria bukan hanya harta, tetapi juga simbol awal sebuah keluarga. Jika ia berhasil menangkap pemuda Tionghoa itu, ia akan menjadikannya suami pertamanya. Meskipun hanya ada satu, ia merasa pria sekuat itu sepadan dengan 10. Jika ia memiliki suami seperti itu, para wanita di seluruh suku akan menatapnya dengan kagum. Silami,
Apa kau benar-benar tertarik pada pemuda Tionghoa itu? Dai Wetia berbicara kepada Silami di tengah jalan. Silami sedikit tersipu, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Haha. Oke, ayo kita tangkap dia hidup-hidup, kata Dai Wetia sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu untuk menjadi suamimu. Sirami kita sudah dewasa. Saatnya dia punya suami sendiri. Ya. Sirami tersenyum cerah. Aku akan memberi makan anjingku sesampainya di rumah, lalu menjemputnya saat fajar. Hahaha. Para wanita di belakangnya tertawa terbahak-bahak lagi. Seseorang berkata, Sirami kita sudah gila menginginkan seorang pria. Silami, ini akan menyakitkan untuk pertama kalinya. Biar aku bantu. Aku bisa menggunakan mentimun untuk meredakan rasa sakitmu. Aku paling jago menggunakan mentimun, kata seorang wanita sambil tersenyum. Kenapa kau tidak biarkan saja suamimu dan aku yang menunjukkannya? Aku punya banyak pengalaman, kata wanita lain. Hahaha. Hampir semua wanita tertawa. Sirami memelototi mereka dengan marah dan menutup telinganya. Pada saat yang sama, di sebuah pangkalan militer di Afghanistan Timur, sebuah pesawat angkut Hercules menukik turun dari langit dan mendarat di landasan pacu. Di ujung lain landasan pacu, beberapa orang berseragam tempur tanpa tanda menunggu dengan tenang. Pria parubaya di depan tampak serius dan sibuk. Namanya Hans, seorang kolonel. Dialah yang memimpin satu peleton pasukan khusus yang menyergap konvoi Badan 101 di perbatasan Afghanistan-Pakistan. Misinya adalah menangkap Xia Feng dan menghabisi semua orang kecuali dirinya. Tetapi ia gagal. Kolonel, siapa yang dikirim para petinggi untuk mengambil alih misi kali ini? Tanya salah satu anak buahnya. Godson, Direktur CIA Timur Tengah, kata Hans. Kudengar ada seorang wanita, tapi aku tidak mengenalnya. Wanita? Pria itu mencibir. Orang-orang itu suka sekali bersama wanita. Mereka tidak melakukan apapun selain memberikan seks oral. Suaranya tenggelam oleh deru mesin pesawat yang sedang meluncur. Pesawat angkut Hercules itu berhenti di landasan pacu. Pintu kargo belakang terbuka, dan beberapa agen CIA berjas hitam mengawal seorang pria tua keluar dari kabin. Seorang perempuan mengikutinya sambil menyeret koper. Kacamata hitam dan setelan ketatnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang mengesankan, terutama kakinya yang jenjang, panjang sempurna, kelezatannya, dan bentuk keseluruhannya yang sempurna. Kaki-kaki inilah yang menjadi ciri khasnya Liang Xiao. Saat Liang Xiao muncul, para perwira pasukan khusus yang tiba di bandara menatapnya tajam. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan nafsu yang tak tersamarkan. Hans melangkah maju, berjabat tangan dengan Godson, dan mengobrol sambil berjalan. Pasukan mereka mengikuti di belakang, menjaga jarak. Para perwira CIA itu tanpa ekspresi, tampak agak dingin. Pasukan khusus Hans, di sisi lain, tampak kasar dan tangguh. Mereka tanpa ragu menatap area dada, bokong, dan kaki Liang Xiao. Beberapa bergumam pelan. Sial, apa yang dilakukan cewek seksi seperti itu di sini? Ada yang berani bertaruh aku akan mengeluarkannya malam ini dan memberinya blow up? Gumam seorang prajurit, menatap bokong Liang Xiao dengan rakus. Rekan-rekannya semua menyeringai. Pada saat itu, Liang Xiao tiba-tiba berbalik dan menendang wajah bajingan tidak sopan itu. Bang! Prajurit pasukan khusus yang menggoda Liang Xiao jatuh tersungkur. Seorang prajurit pasukan khusus yang tangguh langsung dikalahkan, dan orang yang mengalahkannya adalah seorang wanita. Beberapa prajurit pasukan khusus menatap Liang Xiao dengan takjub, sementara kakinya yang panjang dan lincah tetap di udara, setenang patung, tanpa sedikit pun gemetar. Liang Xiao menarik kakinya, melirik para prajurit, dan berkata dengan tenang, lepaskan saja kali ini. Jika kalian kasar lagi padaku, aku akan membunuh kalian. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Bab 299 menghangatkan di malam hujan. Saat hujan, ia turun dengan deras. Saat nasib buruk menimpa, ia tak terelakkan. Inilah situasi yang dihadapi Xia Feng dan Tang Yuyan. Tepat saat mereka lolos dari kejaran, hujan mulai turun lagi. Afghanistan hanya menerima 240 ml curah hujan setiap tahun. Tetapi di cekungan ini, curah hujan tersebut terasa seperti sebulan. Tetesan air hujan seukuran kacang jatuh dari awan, menembus puncak pepohonan yang lebat dan dengan cepat mengubah tanah menjadi lumpur. Sekalipun Xia Feng dan Tang Yuyan berjalan hati-hati, menjaga langkah kaki mereka seringan mungkin, mereka tetap akan meninggalkan jejak kaki yang sangat jelas. Jika ada yang menemukan jejak kaki ini, keesokan harinya akan ada pengejaran lagi. Bahkan dengan hujan, mereka tidak berani menggunakan cara sebelumnya, yaitu melewati puncak pohon. Hujan yang membasahi tajuk, ditambah lumut dan puing-puing lainnya, membuat batang pohon licin seperti mentega. Jika mereka terus seperti itu, Xia Feng dan Tang Yuyan akan membutuhkan kruk dalam waktu kurang dari 10 menit. Xia Feng menggunakan ranting untuk membersihkan jejak kakinya saat berjalan, tetapi ia menyerah sebelum mencapai jarak yang jauh. Ia membuang ranting itu dan mengeluh, lupakan saja.
Aku akan mati kelelahan dan aku tidak akan bisa pergi jauh. Hujan sialan ini, kapan akan berhenti? Ia hanya mengenakan kaos tipis. Karena ketinggian, suhu malam di Afghanistan sudah sangat rendah. Dan dengan hujan, giginya sudah bergemeletuk saat ia berbicara. Dinginnya udara dengan cepat menguras energi tubuh. Tanpa kalori, ia pasti akan jatuh sakit sebelum fajar. Tang Yuyan menatap Xia Feng dan tiba-tiba berkata, "Kau mau bajumu kembali?" Xia Feng tertegun sejenak, tatapannya beralih ke kerah baju Tang Yuyan yang setengah terbuka. Resletingnya rendah, memperlihatkan belahan dada seputih salju yang dalam melalui celahnya. Lembut dan menggoda. Namun masalahnya bukanlah belahan dada itu, melainkan karena Tang Yuyan hanya mengenakan mantel. Jika ia ingin mantelnya kembali, Tang Yuyan harus melarikan diri dari hutan bersamanya tanpa atasan. Seolah menyadari tatapan Xia Feng, Tang Yuyan mengulurkan tangan dan menaikkan resleting bajunya setinggi mungkin, memutar bola matanya ke arahnya. "Apa yang kau lihat? Lupakan saja. Aku tidak akan memberimu pakaian apapun kecuali kau memberiku jaket bulu domba." Xia Feng tersenyum kecut. "Kau pikir kita sedang berpetualang di alam bebas? Jaket bulu domba? Kenapa kau tidak mau hotel berbintang? Ayo kita pikirkan apa yang harus dilakukan. Hujan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Kita harus mencari tempat berteduh atau kita akan sakit. Ayo kita menuju pegunungan. Mungkin kita bisa menemukan lereng yang terlindung, atau mungkin gua atau semacamnya," kata Tang Yuyan. Xia Feng melirik ke arah puncak terdekat, lalu melangkah di depan Tang Yuyan untuk memimpin jalan. Jejak kakinya tertinggal di tanah, tetapi ia terlalu malas untuk repot. Di hutan purba ini, penyakit sebenarnya lebih berbahaya daripada para wanita dari suku Hun Putih itu. "Apakah kau menyesal ikut denganku dalam misi ini?" tanya Tang Yuyan. Xia Feng berkata, "Tidak menyesal. Selama aku di sini, aku tidak akan menyesalinya. Bagaimana jika kau mati? Aku mati? Semua orang punya hari itu." Xia Feng tersenyum. "Mati demi negaraku di sini, kurasa itu tidak bisa diterima. Lagi pula, kau di sini bersamaku. Pergi sana, aku tidak ingin mati di sini." Tang Yuyan menepuk punggung Xia Feng. "Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Aku akan membawamu keluar dari sini hidup-hidup." Xia Feng cemberut. "Siapa yang mengurus siapa? Kau tidak bisa memastikannya. Kau memakai bajuku. Ini bentuk kepedulianku padamu. Aku tahu kau pasti akan terikat dengan bajumu. Aku akan melepasnya untukmu." Tang Yuyan membuka resleting mantelnya. Xia Feng berbalik, ingin menghentikannya. Yang mengejutkannya, Tang Yuyan sama sekali tidak membuka resleting mantelnya. Ia hanya menurunkannya setengah lalu tiba-tiba menutupnya kembali. Ketika ia berbalik, ia melihat Tang Yuyan yang tertutup sepenuhnya. "Haha." Tubuh Tang Yuyan bergetar karena tawa. Ia menunjuk hidung Xia Feng. "Tidak sopan, kau tidak sopan." Xia Feng melihat senyum menawannya, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk membandingkannya dengan Long Bing. Keduanya adalah agen kepala biru 101, dan keduanya wanita yang sangat cantik. Tetapi Tang Yuyan dan Long Bing adalah dua wanita yang sangat berbeda. Long Bing sedingin es, membuat orang-orang terkesan acuh tak acuh. Ia tidak pernah bercanda, dan bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Di sisi lain, Tang Yuyan adalah wanita yang periang dan bersemangat, suka bercanda, dan ia cukup terbuka tentang hal itu. Bersamanya selalu penuh tawa, dan itu sungguh membahagiakan. Jika kedua wanita dari Biro 101 itu diibaratkan ikan, Xia Feng akan mengira Long Bing adalah hiu, dan Tang Yuyan adalah lumba-lumba. Tentu saja, meskipun mereka lumba-lumba, mereka pembunuh dan sangat berbahaya, karena nama belakangnya adalah Tang. Setelah serangkaian kemalangan, nasib mereka tampaknya berbalik. Sebelum mereka sempat mencapai gunung untuk menemukan lereng atau gua yang terlindung, sebuah gubuk muncul di hutan. Gubuk itu, yang terbuat dari ranting dan jerami, kecil, tetapi cukup untuk dua orang berteduh dari hujan. Di dalamnya terdapat tempat tidur yang dibangun secara sederhana, juga terbuat dari ranting dan ditutupi lapisan jerami tebal. Menemukan gubuk seperti itu, dengan tempat tidur yang ditutupi jerami di lingkungan yang begitu mengerikan, rasanya seperti menemukan kolam renang mewah di padang pasir. Tanpa menunggu undangan Xia Feng, Tang Yuyan bergegas masuk dengan tidak sabar dan mengambil alih tempat tidur itu. Xia Feng juga merunduk. Ia mengamati area tersebut dan menemukan beberapa barang kecil tali, anak panah, beberapa tulang hewan, sekantong kecil beras, dan beberapa potong daging kering. Jelas sekali bahwa ini adalah pos persediaan yang didirikan oleh para pemburu Hun Putih. Penemuan ini membuat Xia Feng sedikit rileks. "Lihat benda-benda ini adalah pos persediaan pemburu." "Apa artinya ini?" tanya Tang Yuyan santai, sambil menyeka air hujan dari wajahnya. "Apa artinya ini?" jawab Xia Feng. "Ini membuktikan bahwa suku Xiongnu sangat jauh dari sini. Jika mereka lebih dekat, mereka tidak perlu mendirikan pos persediaan seperti ini. Semakin jauh mereka dari kita, semakin aman kita."
Long Bing bilang kau orang terpintar yang pernah ditemuinya. Kupikir dia hanya mengatakannya dengan santai. Tapi sekarang aku tahu dia tidak. Kau benar-benar sangat cerdas dan penuh perhatian, kata Tang Yuyan. Tatapannya beralih ke pinggul Xia Feng, dan telinganya sedikit memerah. Kau percaya padanya? Suatu hari nanti kau bahkan akan membunuh kucing dan memakannya. Xia Feng mengalihkan pembicaraan dengan candaan. Ia tak ingin membahas kecerdasannya dengan Tang Yuyan. Sebenarnya, ia sendiri tak tahu seberapa tinggi IQ-nya. Sambil berbicara, Xia Feng melepas kaosnya dan memeras air hujan dengan kedua tangannya. Mengenakan pakaian basah kuyup di malam yang dingin sungguh bodoh. Setelah memeras air hujan dari kaosnya, Xia Feng melepas sepatu, kaos kaki, dan celananya, memerasnya sepotong demi sepotong. Ia hampir saja melepas dan memeras celana dalamnya yang tertusuk pecahan batu. Selama itu, Xia Feng memperlakukan Tang Yuyan seperti udara. Setelah memeras air hujan, ia tak memakainya, melainkan menggantungnya di batang kayu hingga kering. Tang Yuyan mengerutkan kening. Kau laki-laki, kau pikir aku bukan apa-apa? Bagaimana bisa kau melakukan itu? Apa kau benar-benar tidak sopan? Xia Feng meliriknya. Ini medan perang, kenapa kita harus begitu sopan? Lalu ia tersenyum. Kau selalu menyebutku tidak sopan. Oke, aku akui memang begitu. Karena aku tidak sopan, kenapa aku keberatan kau melihat tubuhku? Lagi pula, aku tidak telanjang. Aku bahkan memakai celana dalam. Kau payah. Tang Yuyan, tak tahan dengan tatapan agresif Xia Feng, berbalik. Xia Feng juga merangkak atas tikar jerami sederhana dan duduk membelakanginya. Diam-diam memeras air dari celana dalamnya. Suasana di gubuk itu menjadi canggung dan berat. Acuh. Setelah beberapa menit, Tang Yuyan tak tahan lagi dengan kelembapan kain itu. Ia bersin dan sedikit menggigil. Xia Feng berkata, aku sarankan kau melakukan hal yang sama sepertiku dan melepas bajumu yang basah, atau kau akan sakit. Jangan coba-coba, tidak sopan. Wajah Tang Yuyan semakin memerah. Xia Feng mengangkat bahu. Terserah. Acuh. Cuh. Tang Yuyan bersin 2 kali lagi. Xia Feng berbalik dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Tang Yuyan. Alisnya berkerut. Kamu demam. Tubuh Tang Yuyan gemetar, tetapi mulutnya tetap kaku. Ini demam, bukan urusanmu. Xia Feng terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menurunkan resleting mantelnya, memperlihatkan keindahan seputih salju yang luas. Kemunculan tiba-tiba dari kepenuhannya memiliki gerakan bergelombang yang berlebihan dan tak terkendali. Pada saat itu, rasanya seperti 2 gunung bertabrakan dalam longsoran salju yang tiba-tiba. Kamu? Tang Yuyan membeku karena terkejut. Dia tidak percaya Xia Feng akan melakukan hal seperti itu, berani melakukannya. Sedetik kemudian, sebuah tamparan mendarat di wajah Xia Feng. Pukulan itu begitu keras hingga separuh wajah Xia Feng membengkak dalam sekejap mata, dan sedikit darah mengucur dari sudut mulutnya. Xia Feng mengabaikannya dan meraih mantel basah Tang Yuyan lalu mulai melepaskannya. Apa yang kau coba lakukan? Tang Yuyan ketakutan, mencengkeram mantelnya erat-erat agar Xia Feng tidak melepaskannya. Sendirian di dalam gubuk, seorang pria yang hanya mengenakan pakaian dalam tiba-tiba menerkamnya dan melucuti pakaiannya. Jelas apa yang sedang dipikirkannya. Saat itu, Xia Feng bukan lagi seorang cabul dalam benaknya, melainkan seekor binatang buas. Meskipun ia berjuang keras, pilek dan demamnya membuatnya tak berdaya. Pria itu dengan cepat menjepitnya di tumpukan jerami, dan mantelnya yang basah kuyup pun terlepas. Xia Feng tidak berhenti, membuka ikat pinggang dan melepas celananya. Ia hanya mengenakan renda ungu ketat yang melekat di tubuhnya, memperlihatkan sosoknya yang dewasa dan menggairahkan melalui kain renda itu. Sungguh memikat. Xia Feng baru melepaskan Tang Yuyan setelah melepas mantel, celana, sepatu, dan kaos kakinya. Begitu Tang Yuyan bebas, ia meraih pistol yang tergeletak di samping tumpukan jerami dan mengarahkannya ke kepala Xia Feng. Xia Feng pura-pura tidak menyadari pistol itu. Ia mengambil mantelnya yang telah dibuang, dan memeras air hujan dengan kuat. Apa kau tidak takut padaku? Uhuk-uhuk. Tang Yuyan terbatuk beberapa kali sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang hendak diucapkannya. Apa kau tidak takut aku akan menembakmu? Silakan tembak aku. Pilihannya kau atau para wanita dari suku Hun Putih itu. Dan kau merasa bersalah mati di tanganku? Kau akan membakar dupa untukku di festival Qingming berikutnya dan memohon agar aku tidak menyalahkanmu. Apa salahnya? Xia Feng terus memeras air. Kau? Tang Yuyan begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Tapi ia tahu Xia Feng tidak memikirkannya. Ia hanya ingin ia melepas pakaiannya yang basah. Jika dia tidak memaksanya, dia tidak akan melepaskannya di depannya, bahkan jika dia mati. Tang Yuyan menurunkan pistolnya, memeluk dadanya, dan bergidik. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukan Xia Feng. Kepalanya bengkak, dan pikirannya melayang kemana-mana. Xia Feng memeras pakaian dan celananya, lalu bergerak ke belakang Tang Yuyan,
memeluknya dan menghangatkannya dengan tubuhnya. Untuk sesaat, Tang Yuyan menegang, tetapi dengan cepat tenang. 90% tubuhnya terlihat olehnya, dan dia bahkan telah melepaskan pakaiannya. Apa arti kontak ini? Jika kau bereaksi seperti itu, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Tang Yuyan merasakan perubahan pada pria di belakangnya, dan tiba-tiba, dengan gugup, dia tak bisa menahan diri untuk tidak mengancam. Reaksi Xia Feng cukup luar biasa. Hulu. Hulu. Hei, kau pikir aku gadis kecil yang belum belajar fisiologi? Aku sedang bicara padamu. Hulu. Hulu. Di luar gubuk, hujan dingin turun dan angin menderu. Tetapi Xia Feng berkeringat deras. Memeluk wanita cantik berbalut renda, kulit menempel satu sama lain, dan lebih parah lagi, tak bisa bergerak, tak bisa bereaksi. Tuhan kasihanilah, ini bukan kenikmatan, melainkan siksaan. Saat fajar, hujan akhirnya berhenti. Kabut tebal memenuhi hutan, mengurangi jarak pandang hingga beberapa meter. Kicauan burung membangunkan seorang pria dan wanita di atas tikar jerami mereka. Mereka mendengar kicauan burung, membuka mata bersamaan, dan saling melihat. Tatapan mereka bertemu, dan Tang Yuyan melihat wajah Xia Feng dari dekat, tangannya berperan sebagai bantal. Jika mereka sudah menikah, ini akan menjadi gestur kasih sayang yang sesungguhnya. Tetapi masalahnya, mereka bukanlah pasangan, bahkan bukan sepasang kekasih. Xia Feng segera menarik tangannya, memalingkan muka, dan dengan gugup berkata, "Aku tidak melihat apa-apa." Mendengar ini, Tang Yuyan, tanpa sepatah kata pun, menendang pantat Xia Feng. Ah! Xia Feng menjerit kesakitan karena lukanya ditendang. Tang Yuyan, di sisi lain, masih malu dan kesal, berharap Xia Feng bisa menendangnya lagi. Bahkan setelah Xia Feng dalam kondisi seperti itu, Tang Yuyan masih mengaku tidak melihat apa-apa. Apakah ia buta? Tendangan Xia Feng memang sia-sia, tetapi ia tidak marah. Meskipun itu karena pilek dan demam, Xia Feng tetaplah seorang wanita, dan Tang Yuyan seorang pria. Xia Feng telah memanfaatkan Xia Feng begitu banyak. Jadi apa gunanya tendangan? Tendangan itu tampaknya mengakhiri insiden demam itu. 10 menit kemudian, keduanya meninggalkan gubuk dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Alat pemosisian elektronik Tang Yuyan berfungsi sebagai alat bantu navigasi mereka, dan mereka mengikuti arah sinyal. Kabut yang menyelimuti hutan merupakan anugerah bagi Xia Feng dan Tang Yuyan, karena tidak terlalu memengaruhi kecepatan mereka. Namun, para pengejar White Hun tidak dapat mengejar dalam kondisi berkabut seperti itu. Bahkan dengan anjing-anjing mereka, udara lembab dan bau busuk di hutan pasti akan memengaruhi indera penciuman mereka. Kabut baru menghilang sekitar tengah hari, dan saat itu, Xia Feng dan Tang Yuyan sudah mendekati titik sinyal. Tang Yuyan mengabaikan Xia Feng sepanjang jalan, jelas masih marah tentang kejadian semalam. Namun, saat mereka mendekati titik sinyal, ia menjadi lebih banyak bicara. Kita hampir sampai. Aku ingin tahu bagaimana situasi para ahli itu sekarang. Bagaimana menurutmu? Tang Yuyan melirik Xia Feng. Aku tidak tahu. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tang Yuyan mengerutkan kening. Kau pintar sekali. Bagaimana mungkin kau tidak punya pendapat? Kau pasti masih marah soal tendangan yang kuberikan padamu pagi ini? Kau picik sekali. Xia Feng menyentuh pantatnya dan ikut mengerutkan kening. Tendangan itu yang membuatku terluka, dan masih terasa sakit. Kalau aku tidak menyelamatkanmu tadi malam, kau mungkin tidak akan bisa berjalan sekarang. Dan beginikah caramu membalas kebaikanku? Jangan bahas apa yang terjadi tadi malam. Tang Yuyan mengayunkan tinjunya dan meninju Xia Feng. Xia Feng menghindar, tetapi senyum merekah di wajahnya. Hentikan, akan kukatakan sesuatu padamu. Tang Yuyan mengepalkan tinjunya dan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Lebih tepatnya begitu. Xia Feng ramah dan lincah, dan suka bercanda, itulah sebabnya Xia Feng tak bisa menahan diri untuk menggodanya. Ia senang melihatnya marah dan malu. Xia Feng menenangkan pikirannya sebelum berbicara. Kurasa kita telah melewatkan poin yang sangat penting. Ini wilayah Hun Putih. Ning Jing dan tim ahli sedang beroperasi di area ini. Apa menurutmu orang Hun Putih tidak akan tahu? Maksudmu tim ahli telah ditangkap? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Akan sangat bagus jika kita tahu tujuan mereka di sini. Xia Feng mengamati ekspresi Tang Yuyan dan bertanya dengan ragu. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang dilakukan tim ahli kita di sini? Jangan coba-coba menipuku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku di sini untuk misi, bukan untuk penelitian, dan aku tidak tertarik, kata Tang Yuyan. Apa yang harus kita lakukan jika para ahli kita ditangkap? Tanya Xia Feng. Tang Yuyan berkata, cari cara untuk mencuri telepon satelit kita dan meminta bantuan. Xia Feng teringat pada para wanita buas dari suku Hun Putih, dan senyum pahit tersungging di wajahnya. Mencuri telepon satelit dari suku Hun Putih? Itu tindakan yang mengancam jiwa. Percakapan mereka berdua tidak membuahkan hasil, tetapi perspektif mereka tiba-tiba menjadi cerah.
Hutan itu menghilang secara misterius, meninggalkan gurun pasir yang terbentang di depannya, berakhir dengan deretan pegunungan yang bergelombang. Di bawah sinar matahari, salju di puncak gunung berkilauan seperti gulungan gambar. Xia Feng menurunkan pandangannya ke tengah gurun pasir, tempat tumpukan batu mulai terlihat. Sekilas, tampak seperti hamparan batu yang luas, tetapi setelah diamati lebih dekat, ia menemukan garis-garis sebuah kota. Di beberapa area yang belum runtuh, ia samar-samar dapat melihat bentuk bangunan. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa itu adalah kota kuno, yang telah runtuh dan menjadi reruntuhan. Penemuan ini membuat Xia Feng bersemangat. Ia mengambil perangkat pemosisian elektronik dari tangan Tang Yuyan dan membandingkannya dengan sinyal. Hasilnya segera terungkap sinyal memang dipancarkan dari dalam kota batu kuno itu. Apa yang kau temukan? Tang Yuyan tidak memiliki penglihatan sehebat Xia Feng, tetapi intuisinya sangat tajam. Xia Feng menunjuk ke depan. Sepertinya ada kota batu di sana. Sinyalnya datang dari sana. Tang Yuyan dengan bersemangat merebut perangkat elektronik itu dari tangan Xia Feng. Sebuah perbandingan memicu kegembiraannya. Itu dia. Ayo kita periksa. Xia Feng tidak bergerak. Para ahli kita sedang beroperasi di sini. Bagaimana mungkin suku Hun putih begitu damai? Tang Yuyan menenangkan diri. Berikan aku senapan runduk itu. Aku akan menggunakan teropongnya. Sial, wanita-wanita bau itu juga mengambil teropongku. Xia Feng tidak memberinya senapan runduk itu, tetapi ia melepas teropongnya dan menyerahkannya kepada Xia Feng. Baginya, itu hanyalah hiasan, sama sekali tidak berguna. Tang Yuyan tidak berkata apa-apa. Xia Feng menggunakan teropong senapan runduk itu untuk mengamati reruntuhan. Xia Feng berpikir dalam hati, tempat ini memancarkan aura yang aneh, dan aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Jika aku bergegas ke sana, bagaimana kalau orang Hun putih memasang jebakan? Bukankah aku akan masuk ke dalam jebakan? Tunggu. Bagaimana mungkin aku lupa ayahku? Dia pasti tahu sesuatu. Dia meninggalkan pesan yang berbunyi, begitu kau tiba di Hun putih, ayahnya, Xia Changhe, menyuruhnya meninggalkan rombongannya setelah tiba di Hun putih, dan kemudian wanita Rusia, Yelena, yang menyampaikan pesan itu, akan menemuinya. Tadi malam adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu, tetapi Tang Yuyan ada masalah, dan dia tidak bisa pergi saat itu. Yuyan, kau amati di sini sementara aku amati di tempat lain. Kita bertemu di sini setengah jam lagi. Xia Feng membuat keputusan cepat. Waktu untuk bertemu Yelena telah tiba. Tang Yuyan berpikir sejenak. Baiklah, kita bertemu di sini setengah jam lagi. Jika kau melihat orang Hun putih, jangan bergerak. Jauhi mereka. Kau juga, hati-hati. Xia Feng memperingatkan. Tang Yuyan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, memeluk Xia Feng, dan berbisik di telinganya, jangan mati. Aku masih menunggu untuk menyelesaikan urusan denganmu. Xia Feng tersenyum. Dia tahu persis apa yang akan diselesaikan Xia Feng. Tapi dia tidak tahu bagaimana Xia Feng akan menyelesaikan urusan yang begitu rumit. Xia Feng dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat di belakangnya. Tang Yuyan terus mengamati reruntuhan melalui teropong senapan runduknya, tetapi setelah beberapa kali melirik, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh tidak, teropongnya masih di tanganku. Dia berbalik untuk mencari Xia Feng, tetapi yang dilihatnya hanyalah hutan lebat. Langkah Xia Feng lambat di hutan. Dia bergerak hati-hati, sambil berkicau seperti burung. Dia berharap bisa memancing Yelena keluar. Sekitar 10 menit kemudian, usaha Xia Feng akhirnya membuahkan hasil. Kukuk. Suara seperti kukuk datang dari arah itu, dan itu adalah seekor kukuk betina. Xia Feng mendengar suara itu, dan senyum tersungging di wajahnya saat dia mengikuti ke arah itu. Saat dia berjalan, mata kirinya sedikit berkedut. Segala sesuatu di area luas itu terlihat olehnya semut merayap di batang pohon, burung-burung bertengger di dahan, dan bahkan ular berbisa mengintai di rerumputan. Tak lama kemudian, seorang wanita muncul di hadapannya. Dia adalah Yelena, asisten ayahnya, Xia Changhe. Bersembunyi di balik pohon, ia mengintip dengan hati-hati. Baru setelah Yelena muncul di hadapannya, ia meluncur turun. Aku menunggumu semalaman, keluh Yelena saat melihat Xia Feng. Kau meninggalkanku di tengah hujan, dan kau tidur di gubuk itu dengan wanita itu di pelukanmu. Kalau bukan karena ayahmu, aku pasti ingin melempar granat ke gubuk itu. Xia Feng tak kuasa menahan rasa malu. Maaf, dia sakit. Aku tak bisa meninggalkannya. Yelena mencibir. Kau senang menggendongnya, kan? Kau lupa padaku? Xia Feng terdiam, wajahnya memerah. Lupakan saja. Demi ayahmu, aku tak akan repot-repot denganmu. Yelena berkata, apa rencanamu? Selamatkan para ahli yang terjebak, lalu mundur. Xia Feng tidak menyembunyikan apapun. Di mana ayahku? Kau ingin bertemu dengannya? Tentu saja. Katakan padaku, di mana dia sekarang? Aku tidak bisa memberitahumu. Kau dalam bahaya sekarang,
Dan dia juga berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dulu dia memegang kendali, tetapi setelah kau muncul, dia menjadi rentan. Siapa dia? Dan kau ini apa? Emosi Xia Feng sedikit tak terkendali, ingin tahu segalanya. Yelena terdiam sejenak. Kita semua agen lepas. Penjelasan ini mencerminkan pernyataan awal Yang Xiao. Tetapi Xia Feng tidak puas hanya dengan itu. Jawaban ini juga membangkitkan amarah yang tak terucapkan dalam diri Xia Feng. Jika dia tidak ingin bertemu denganku, mengapa dia mengirimmu ke sini? Untuk mengobrol denganku? Yelena menatap lurus ke arah Xia Feng. Kau bukan anak pemberontak lagi. Kau seharusnya mengerti keadaan ayahmu. Dia ayahmu, dan semua yang dia lakukan adalah untukmu. Bukankah itu cukup bagimu untuk mengerti dan memaafkannya? Bab 301. Pedang Attila. Xia Feng mengerti mengapa ayahnya, Xia Changhe, meninggalkannya dan adik perempuannya selama 5 tahun. Tetapi ketika ia memikirkan bagaimana ia berhasil bertahan hidup selama bertahun-tahun itu, ia tak kuasa menahan rasa dendam. Terlebih lagi, karena ayahnya, Xia Changhe, masih belum berterus terang, ia dipenuhi amarah. Entah aku memaafkannya atau tidak, itu urusan kita berdua. Suruh dia keluar dan menemuiku dimanapun dia berada. Mengirim asisten setiap saat itu omong kosong. Yelena mendesah. Dia ingin bertemu denganmu, tapi sekarang bukan waktunya. Percayalah, kalian akan segera bertemu. HMPH. Apa dia mengirimmu ke sini hanya untuk bicara denganku? Kata Xia Feng dengan marah. Aku butuh bantuan, bukan obrolan. Bahkan jika kita perlu mengobrol, seharusnya dia yang bicara denganku, bukan kau. Namun, Yelena sama sekali tidak marah. Ia mengeluarkan sebuah paket dari ranselnya dan melemparkannya kepada Xia Feng. Xia Feng menerimanya, karena merasa paket itu berat. Penasaran? Ia bertanya, apa ini? Yelena berkata, apa kau tidak butuh bantuan? Ayahmu tahu situasimu. Dia sudah menyiapkan segalanya untukmu. Xia Feng membuka paket itu, memperlihatkan sebuah telepon satelit dan sebuah amplop. Setelah serangan tadi malam, kebutuhan Tang Yuyan yang paling mendesak adalah telepon satelit. Fakta bahwa ayahnya, Xia Changhe, telah mengirimkannya tak diragukan lagi merupakan penyelamat baginya dan Tang Yuyan. Xia Feng menyalakan telepon satelitnya, tetapi tidak ada nomor telepon yang tersimpan di dalamnya. Ia mengira ayahnya, Xia Changhe, akan meninggalkan nomor kontak, tetapi tampaknya ia salah. Ia memasukkan telepon itu ke dalam sakunya dan membuka amplopnya. Di dalamnya terdapat selembar kertas tulis dan sebuah foto. Foto itu menunjukkan sebuah pedang, yang sangat kuno. Meskipun hanya sebuah foto, foto itu tetap membangkitkan rasa abadi, seolah menceritakan kisahnya dalam bahasa darah dan besi. Kenapa kau memberiku foto pedang? Xia Feng menatap Yelena dengan bingung. Yelena berkata, tahukah kau pedang jenis apa ini? Ini pedang Attila. Pedang Attila? Ya, Attila adalah Raja Hun terhebat. Bangsa Hun Putih di lembah ini adalah keturunannya. Dan pedang ini adalah sesuatu yang selalu mereka idamkan. Hati Xia Feng tergerak. Apakah pedang ini ada di tangan ayahku? Yelena menggelengkan kepalanya. Ayahmu bukan seorang arkeolog, juga bukan seorang kolektor barang antik. Dia tahu keberadaan pedang ini, dan dia bersedia memberikan petunjuk kepada kepala suku Hun Putih, Dayuetia. Sebagai gantinya, kau bisa pergi dari sini dengan selamat. Dengan kata lain, jika kau bertemu seseorang dari Hun Putih lagi, tunjukkan foto ini dan katakan kau tahu keberadaan pedang ini, dan kau akan bisa pergi dengan selamat. Foto ini, dikombinasikan dengan keberadaan pedang Attila, tak diragukan lagi merupakan jimat penyelamat. Tak heran ayahnya, Xia Changhe, tidak terlalu khawatir dia memasuki lembah ini. Sebenarnya, wanita di sebelahmu itu masalah. Kalau kau pintar, kau seharusnya membunuhnya, atau menyuruh seseorang dari suku Hun Putih melakukannya untukmu, lalu pergi dari sini sendirian, kata Yelena. Xia Feng berkata, aku berbeda denganmu. Aku tidak akan membunuh siapapun tanpa alasan, apalagi teman yang pernah bersamaku dalam suka dan duka. Aku pernah mendengarnya sekali, dan aku tidak ingin mendengarnya lagi. Yelena tersenyum. Temperamenmu benar-benar seperti ayahmu. Mana pedangnya? Tanya Xia Feng. Kalau aku bertemu seseorang dari suku Hun Putih, aku tidak akan bisa melakukannya hanya dengan sebuah foto. Semuanya ada di dalam amplop itu. Coba lihat. Ada pesan dari ayahmu di dalamnya. Aku harus pergi sekarang, atau temanmu akan menemukanku. Yelena pergi tanpa ragu. Xia Feng ingin meneleponnya kembali, tetapi ia menelan kembali kata-katanya. Ia tahu bahwa bahkan jika ia menelepon Yelena kembali dan melanjutkan percakapan, ia tidak akan bisa membuatnya memberitahu di mana ayahnya berada. Xia Feng membuka amplop itu dan mengeluarkan kop suratnya. Isinya, nak, aku tahu kau punya banyak pertanyaan, dan aku tahu kau ingin bertemu denganku dan mendapatkan jawabannya. Tapi sekarang bukan saatnya kita bertemu. Terlalu berbahaya. Suku Hun Putih tidak perlu ditakuti, melainkan orang Amerika.
Kau seharusnya tahu betul bahwa mereka telah memburuku, dan mereka juga ingin menangkapmu. Mereka akan segera tiba, jadi kau harus pergi sekarang. Ambil foto yang kuberikan padamu dan pesan untuk bertemu dengan kepala suku Hun Putih, Dayultia, dan bernegosiasi dengannya. Dia akan menyerahkan para ahli itu dan, mungkin, melepaskan rekanmu dari Biro 101. Terakhir, percayalah bahwa aku sudah lama menantikan pertemuanmu. Kop surat itu berisi pesan informasi tentang pedang Attila. Xia Feng tercengang mendengar pesan ini. Korea Selatan, kelompok wilayah ilahi. An Jinjian. Bukankah ini ayah An Xiuxian? Aku tak pernah membayangkan pedang Attila Sang Hun akan berakhir di Korea Selatan. Ayahku sungguh sakti, bahkan mengetahui hal seperti itu. Pedang Attila melambangkan kekuasaan Raja Hun dan sejarah bangsa Hun yang paling gemilang. Bagi An Jinjian dan kolektor lainnya, pedang itu hanyalah barang antik, tetapi bagi bangsa Hun Putih, pedang itu adalah benda suci yang sangat penting. Xia Feng membakar surat itu dengan korek apinya, tetapi menyimpan fotonya. Xia Feng memperlambat langkahnya saat berjalan kembali, memikirkan bagaimana menjelaskan telepon satelit dan foto-foto itu kepada Tang Yuyan. Ketika ia sampai di tepi hutan, ia tidak melihatnya. Namun hanya dalam 2 detik, sebelum ia sempat membangkitkan kekuatan mata kirinya dan mencarinya, Tang Yuyan tiba-tiba melompat dari puncak pohon di atas. Xia Feng buru-buru menghindar, dan Tang Yuyan mendarat di depannya. Area dadanya yang montok jatuh, lalu memantul, berjatuhan tinggi dan rendah, berosilasi beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Rasanya aneh. Pikirannya tak kuasa menahan diri untuk mengingat adegan ia dengan paksa melepas pakaian wanita itu tadi malam, dan rasa hangat menjalar di perut bagian bawahnya. Bagaimanapun, ia pria normal. Sungguh luar biasa ia tidak melewati batas dalam situasi seperti itu tadi malam, tetapi beberapa hayalan tak terelakkan. Tang Yuyan menyenggol Xia Feng. Kau di mana tadi? Aku mengkhawatirkanmu. Kalau kau tidak kembali, aku akan mencarimu. Xia Feng berkata, aku bertemu seorang wanita dari suku Hun Putih. Hah? Tang Yuyan langsung terkejut. Bagaimana kau menghadapinya? Xia Feng berkata, tentu saja aku tidak meninggalkannya hidup-hidup. Kalau kita melepaskannya, dia akan membawa sekelompok besar orang untuk memburu kita. Kau menanganinya dengan benar. Aku tahu kau tidak suka melakukan hal seperti ini, tapi kita tidak punya pilihan. Tang Yuyan menghibur Xia Feng. Xia Feng mengeluarkan foto-foto dan telepon satelitnya. Aku menemukan 2 benda ini padanya. Tang Yuyan menatap telepon satelit di tangan Xia Feng dengan mata berbinar, meraihnya, dan berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Aku bisa menggunakannya untuk menghubungi markas dan meminta mereka mengirim bala bantuan. Tunggu, bagaimana mungkin seorang wanita dari suku Hun Putih punya telepon satelit? Xia Feng menggelengkan kepala dan berpura-pura bingung. Entahlah, aku sudah menggeledah tubuhnya dan kemudian menemukannya. Kurasa benda itu dijatuhkan oleh seseorang dari suku Baisi, atau diperoleh dari sumber lain. Lupakan saja, itu tidak penting, yang penting berguna. Tatapan Tang Yuyan beralih ke foto di tangan Xia Feng lagi, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu pedang kuno. Dari mana asalnya? Xia Feng tersenyum, aku tahu asal-usul pedang ini. Namanya pedang Attila. Tahukah kau siapa Attila? Dia adalah Raja Hun terhebat di antara bangsa Hun, sangat luar biasa. Pedang ini melambangkan kekuatan dan kejayaannya, dan sangat penting bagi suku Hun Putih. Ini hanya foto. Lebih baik kau punya pedang asli. Tang Yuyan tampak tidak setuju. Meskipun aku tidak punya pedang aslinya, aku tahu siapa yang mengumpulkannya. Informasi ini mungkin berguna bagi kita, kata Xia Feng. Tang Yuyan terkejut, kau juga tahu itu? Aku banyak membaca dan punya teman di seluruh dunia. Apa aneh bagiku mengetahui hal ini? Sudahlah. Aku sedang tidak ingin mengobrol seperti itu. Kau ingin mengunjungi reruntuhan, kan? Ayo pergi. Setelah pengamatanku, aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Xia Feng berjalan keluar dari hutan dan melangkah menuju reruntuhan. Tang Yuyan bukan orang bodoh. Sebaliknya, dia adalah agen profesional, lebih cerdik daripada monyet. Xia Feng telah pergi selama setengah jam, dan ketika kembali, ia membawa telepon satelit dan sebuah foto. Ia dipenuhi rasa ingin tahu, bahkan kecurigaan, tetapi kata-kata Xia Feng begitu sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Mungkinkah anak ini mengorbankan penampilannya untuk menipu seorang gadis Hun Putih? Ya Tuhan, apa yang kupikirkan? Ayo kita lihat dulu. Tang Yuyan mengikuti Xia Feng menuju reruntuhan. Sebesar apapun ia curiga atau memikirkannya, ia tak mungkin teringat ayah Xia Feng, yang telah hilang selama 6 tahun. 10 menit kemudian, keduanya tiba di tepi reruntuhan. Batu bata kuno berserakan di rerumputan, beberapa masih berdiri, samar-samar terlihat seperti dinding. Lebih jauh ke dalam, beberapa area menyerupai jalan, yang lain rumah, kuil, dan sebagainya. Batu-batu ini tak bisa berbicara, mereka diam, namun di sini mereka menjadi bahasa tersendiri, berbicara tentang kemakmuran masa lalu dan perubahan waktu.
Tang Yuyan melangkah maju, sebuah alat pelacak di satu tangan dan pistol di tangan lainnya, reaksinya yang tajam terhadap gerakan sekecil apapun. Namun, Xia Feng tidak merasa tertekan. Ia hanya mengikuti Tang Yuyan, mengagumi reruntuhan kuno. Ia tahu bahwa Ningjing dan beberapa ahli telah ditangkap oleh suku Hun Putih. Ia tidak bisa memberitahu Tang Yuyan tentang hal ini, atau kebohongannya akan terbongkar. Di mana para ahli kita? Xia Feng berpura-pura cemas. 50 meter di depan, aneh, kenapa kita tidak melihat siapapun? Tanya Tang Yuyan bingung. Sinyalnya jelas berada dalam jangkauan ini, jadi kita seharusnya bisa melihat orang. Xia Feng berkata, mungkinkah itu di ruang bawah tanah atau istana bawah tanah? Arkeologi sebagian besar dilakukan di bawah tanah. Ya, kau benar. Kuharap mereka baik-baik saja. Tang Yuyan mempercepat langkahnya. Setelah maju 50 meter lagi menuju titik sinyal, Xia Feng dan Tang Yuyan melihat lorong bawah tanah yang tersembunyi di antara reruntuhan. Lorong itu membentang lebih dalam ke dalam tanah, gelap gulita. Tidak diketahui seberapa dalam lorong itu, atau apa yang ada di dalamnya. Namun, baik Xia Feng maupun Tang Yuyan tidak bergerak, karena mereka berdua melihat sebuah pemancar tergeletak di anak tangga batu di lorong itu. Itu adalah pemancar yang telah mengirimkan sinyal yang diterima oleh pencari lokasi. Gemuruh, gemuruh. Suara kuku kuda yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Hal pertama yang dilihat Xia Feng dan Tang Yuyan adalah seekor kuda putih. Wanita di atasnya berambut pirang tergerai. Ia tidak memegang cambuk, melainkan AK-47. Ia memiliki sosok yang menggairahkan dan fitur-fitur yang sangat cantik, tetapi ia sama sekali tidak memiliki kelembutan seorang wanita. Sebaliknya, ia memancarkan aura bandit yang ganas. Ia adalah kepala suku Hun Putih, Otsuki Tia. Di belakang Otsuki Tia terdapat ratusan kuda perang, dikendarai oleh wanita dari segala usia, beberapa sudah berambut putih, yang lainnya baru remaja. Mereka membawa AK-47, senapan bolt action era Perang Dunia Kedua, dan berbagai macam senjata dingin, termasuk tombak dan pedang. Dilihat dari usia dan persenjataan mereka, kelompok itu tampak seperti sekelompok orang yang tidak teratur. Namun, siapapun yang mengira mereka benar-benar kelompok yang tidak teratur itu keliru. Mereka semua adalah pejuang gunung dan hutan yang terampil, memiliki karakter bangsa Hun yang tak kenal takut. Lawan seperti itu akan menjadi tantangan berat bagi siapapun. Sekitar 300 prajurit kavaleri dengan cepat menyebar, mengepung mereka dalam formasi berbentuk kipas. Saat kuda-kuda berderap, tembakan dilepaskan ke udara, dan yang lainnya menjerit ngeri. Pemandangan itu memancarkan tekanan luar biasa akan kematian yang mengancam. Tang Yuyan berniat mengangkat senjatanya dan melawan, tetapi akhirnya ia tidak bisa. Dalam situasi ini, bahkan jika ia bisa membunuh musuh dengan satu peluru, itu akan sia-sia. Xia Feng melepaskan senapan runduknya dari bahu, melemparkannya ke tanah, lalu mengangkat tangannya ke udara. Ini adalah tanda menyerah yang diakui secara internasional. Tang Yuyan melirik Xia Feng, lalu melemparkan pistolnya sendiri ke tanah, mengangkat tangannya, dan berbisik, kuharap mereka memberimu kesempatan untuk berbicara. Saat ia menyelesaikan kata-katanya, beberapa peluru tiba-tiba menembus tanah di depannya dan Xia Feng, membuat bilah rumput dan tanah berterbangan ke wajah mereka. Awalnya Xia Feng tidak gugup, tetapi sekarang ia tiba-tiba juga gugup. Tadi malam, ia dan Tang Yuyan telah membunuh beberapa wanita dari suku Hun Putih. Para wanita itu pasti punya teman dan keluarga. Jika seseorang, didorong oleh kebencian, menembak wajah mereka, kepada siapa ia akan meminta keadilan? Aku sangat menyesali ini. Tang Yuyan tiba-tiba berkata, kata-katanya tidak masuk akal. Apa yang kau sesali? Tanya Xia Feng gugup. Aku belum pernah jatuh cinta. Jika aku mati seperti ini, ekspresi Tang Yuyan tampak aneh. Aku akan selalu merasa sedikit menyesal. Seorang wanita yang mati tanpa pernah jatuh cinta mungkin sama dengan seorang pria yang mati tanpa pernah menyentuh seorang wanita. Perasaan Xia Feng juga campur aduk. Wanita cantik seperti Tang Yuyan belum pernah jatuh cinta. Jika ia tidak mengatakannya, ia sungguh tidak akan tahu. Namun, mengingat status Tang Yuyan, akan sangat sulit baginya untuk menemukan pacar. Long Bing pun sama, karena ia juga tidak punya pacar. Kau, anggap saja tadi malam sebagai kisah cintamu. Xia Feng menghiburnya. Tang Yuyan memelototi Xia Feng. Persetan denganmu, itu bukan cinta, itu nafsumu. Xia Feng, mengangkat topik seperti itu dalam situasi seperti ini sungguh tidak pantas, tetapi cukup membantu meredakan ketegangan di antara keduanya. Sebelum Xia Feng dan Tang Yuyan sempat bertukar kata lagi, kuda perang Daiwetia berhenti beberapa meter jauhnya. Dalam sekejap mata, kuda-kuda perang yang berderap dari kedua sayap menyelesaikan pengepungan. Xia Feng dan Tang Yuyan terjebak di tengah, dikelilingi oleh para wanita dalam 3 lapisan, dengan Xia Feng sebagai satu-satunya pria. Suasana terasa sangat tidak seimbang antara Yin dan Yang. Kita menyerah, seru Xia Feng dalam bahasa Pashtun. Suku Xiongnu memiliki bahasa mereka sendiri, konon merupakan persilangan antara bahasa Mandarin dan Tibet,
tetapi bahasa ini tidak ada di luar. Suku Xiongnu Putih ini berada di Afghanistan, jadi mereka pasti tahu bahasa Pashtun. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berkomunikasi dan berdagang dengan dunia luar. Xia Feng beralasan demikian. Dai Wetia tetap diam, hanya mengamati Xia Feng dan Tang Yuyan dengan dingin. Seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun tiba-tiba melompat dari kudanya dan melangkah ke arah Xia Feng. Dengan wajah bayi dan area dada hakap yang berlebihan, kehadirannya langsung menciptakan ilusi visual. Dilihat dari wajahnya yang polos dan menggemaskan, usianya mungkin 13 atau 14 tahun. Tapi dilihat dari perawakannya, usianya pasti 23 atau 24 tahun. Ia belum pernah melihat gadis seperti itu, apalagi tahu kalau namanya 11 Lami, seorang penembak jitu dari suku yang menganggapnya sebagai miliknya. 11 Lami menghampiri Xia Feng dan menendang senapan runduk dan pistol yang dilempar Xia Feng dan Tang Yuyan ke tanah, membuat mereka semakin menjauh. Kemudian, ia dengan kasar mendorong Tang Yuyan menjauh dari Xia Feng dan berjalan memutarinya 2 kali. Tatapannya seolah sedang memeriksa hewan di pasar ternak untuk memastikan kesehatan dan nilainya. Apa yang diinginkan gadis kecil ini? Xia Feng bingung. Di matanya, 11 Lami tak berbeda dengan adiknya, Xia Sui. Namun saat itu, sekelompok besar prajurit wanita dari suku Xiongnu Putih tertawa. 11 Lami, cepat periksa barang-barangnya, kata seorang wanita berambut putih sambil tersenyum. Ya, 11 Lami, kalau kau tidak suka, aku akan menerimanya. Aku akan menukarnya dengan seekor domba, kata wanita itu dengan tulus. Si Lami, jangan malu-malu. Lakukan saja itu pada pria di sini. Teriak seseorang. Diam. Si Lami tersipu, tampak geram. Bahasa yang digunakan para wanita ini memang bahasa Pashtun. Xia Feng bisa mengerti sebagian besarnya, dan akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan gadis ini. Kepalanya berputar-putar. Dan dengan para wanita di sekitarnya yang bercanda, kepalanya semakin membesar. Harganya lebih dari 1 miliar, tetapi di sini ia tidak lebih berharga daripada seekor domba, dan kemungkinan diperkosa di depan ratusan wanita adalah perasaan yang mengerikan. Tepat ketika Xia Feng hendak mengeluarkan foto itu dan mengakhiri lelucon ini, si Lami tiba-tiba berteriak, "Jangan bergerak, atau aku tembak kau." Xia Feng menggertakkan gigi dan berkata, "Jangan salah paham. Aku punya sesuatu yang kau inginkan. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu." Ia baru saja selesai bicara ketika tangan si Lami tiba-tiba terulur dan mencengkeramnya di suatu tempat. Seketika itu juga, ia merasa seperti menginjak ranjau darat, terjepit, tak bisa bergerak. Xia Feng tak berani bergerak, tetapi si Lami bergerak dengan senang hati. Ia tak hanya memeriksa bagian pribadi Xia Feng, ia pun menyentuh wajah dan perutnya, dan akhirnya, ia mencengkeram pantatnya. Si Lami tampak sangat puas, wajahnya memerah, dan mata zamrudnya berbinar-binar penuh semangat. Si Lami, dia bukan hanya mangsamu, kita semua punya bagian, teriak seseorang. Benar. Kalau kau menginginkannya, kau harus membawanya ke hadapan kami, sorak seseorang. Cepat. Kalau tidak, bawa dia ke pasar dan jual. Kurasa kau bisa mendapatkan 20 domba, kata seorang wanita muda sambil tersenyum. Aku akan memberimu 21 domba. Kemudian seorang wanita berambut putih mengajukan penawaran. Melihat wanita tua yang dermawan itu, Xia Feng ingin mati saja. HMPH. Kau pikir aku tidak berani? Aku akan memuaskan kalian, dasar tidak sopan. Sekarang juga. Si Lami melepaskan AK-47 dari bahunya, mengarahkannya ke Xia Feng, dan dengan galak menuntut, lepaskan semua pakaianmu. Semuanya. Xia Feng menurunkan tangannya, tidak melepas pakaian atau celananya, melainkan mengeluarkan foto dari sakunya. Si Lami bahkan tidak melirik foto itu. Ia menendang Xia Feng lalu mengulurkan tangan untuk meraih ikat pinggangnya. Tang Yuyan gelisah atas nama Xia Feng, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berkata dengan cemas, katakan pada ketua mereka. Dasar bodoh. Apa kau tertarik pada gadis kecil ini? Xia Feng memelototinya dan segera mengangkat foto itu. Saat itu, si Lami sudah membuka ikat pinggangnya, tetapi belum melepas celananya. Tunggu. Dai Wetia akhirnya berbicara. Lalu, seorang wanita berambut putih tiba-tiba berseru kaget, bukankah itu pedang Attila? Seluruh suasana hening saat nama Attila disebut. Tangan si Lami menarik diri dari ikat pinggang Xia Feng. Ia juga melihat pedang kuno di foto itu, matanya dipenuhi rasa hormat. Dai Wetia melompat turun dari kudanya. Tatapannya tajam. Katakan padaku, bagaimana kau tahu tentang pedang ini? Jika kau menyembunyikan sesuatu, atau berbohong padaku, aku akan membunuhmu dan teman-temanmu. Xia Feng menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum berkata, aku tahu betapa berharganya pedang ini untukmu. Aku tahu di mana letaknya, dan aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Katakan padaku, di mana letaknya? Dai Wetia mendekati Xia Feng. Si Lami dengan bijaksana minggir, matanya yang besar diam-diam tertuju pada kaki Xia Feng.
Hatinya dipenuhi kepuasan, namun juga fantasi. Sudah kubilang, aku ingin membuat kesepakatan denganmu, kata Xia Feng sambil mengencangkan ikat pinggangnya. Mereka adalah sekelompok perempuan liar, dan ia tidak ingin memperlihatkan diri dan menarik tatapan rakus dari segerombolan perempuan tidak sopan. Apa yang kalian inginkan? Dai Wei Tia bertanya. Ayo kita pergi, aku dan teman-temanku. Xia Feng menunjuk Tang Yuyan, lalu menambahkan, dan para ahli yang kau tangkap itu. Dai Wei Tia mencibir, kau benar-benar serakah. Kau mau menukar foto dengan nyawa beberapa dari kalian? Kau pikir aku bodoh? Senjata tiba-tiba terangkat ke segala arah. Jangan gugup. Xia Feng mengangkat tangannya. Aku tahu siapa yang memegang pedang ini. Tangan siapa? Tanya Dai Wei Tia. Xia Feng tersenyum kecut. Aku tidak bodoh. Kukatakan padamu, apa kau masih akan membiarkan aku dan teman-temanku pergi? Tunjukkan ketulusanmu. Jika kau bersedia melepaskan kami, aku bisa memberimu $1 juta tambahan. Uang ini akan memungkinkanmu membeli banyak senjata canggih. Tang Yuyan menyela, kita bukan musuh. Kita hanya ingin membawa orang-orang kita bersama kita. Ayo kita buat kesepakatan ini. Percuma saja menahan orang-orang itu. Kau tidak akan mendapatkan $1 juta bahkan jika kau mempekerjakan mereka selama 100 tahun. Lagi pula, kau masih punya kesempatan untuk mendapatkan kembali benda-benda sucimu. Dai Wei Tia ragu-ragu selama 2 menit, lalu melambaikan tangannya. Bawa mereka kembali dulu. Silami mengikuti, menarik tangan Xia Feng ke arah kudanya. Naik! Teriak Silami dengan ganas. Xia Feng bertanya, bolehkah aku menunggang kuda bersama temanku? Sebelah Silami mengulurkan tangan dan menepuk pantat Xia Feng. Naik! Atau aku akan membunuh wanita itu. Kau berharga, tapi dia tidak. Tang Yuyan berkata dengan cemas, cepat naik. Xia Feng tersenyum kecut dan naik ke punggung kuda. Sebelah Silami juga ikut naik, menekan perut dan dadanya erat-erat ke punggung sebelah Silami. Kemudian, ia melingkarkan tangannya di pinggang sebelah Silami dan mencengkeram tali kekang. Kuda itu berlari kencang, melompat-lompat dan terhuyung-huyung. Bisakah kau menjauhkan tanganmu dariku? Kau milikku. Derap kaki kuda menggetarkan gendang telinganya. Pepohonan dan pegunungan menghilang dari pandangan. Para wanita di atas kuda mengacungkan tombak, tombak panjang, atau cambuk, sambil mengeluarkan teriakan-teriakan aneh. Adegan ini membawa Xia Feng kembali ke 1000 tahun yang lalu. Ia telah menjadi biksu Tang, ditawan oleh iblis-iblis kerajaan wanita, dan takdir menantinya, dikukus atau direbus. Sepanjang perjalanan, Silami, dengan wajah kekanak-kanakan dan sosoknya yang menggairahkan, jauh dari diam, tangannya meraba-raba Xia Feng. Beberapa kali, Xia Feng ingin menyikutnya dari kudanya, tetapi melihat sekelompok prajurit wanita Hun putih yang ganas di sekelilingnya, ia menahan amarahnya dan mengurungkan niat itu. Sementara ia bersikap akomodatif, Silami menekan lebih keras lagi. Ia hanya melingkarkan lengannya di pinggang Xia Feng, menekan perut dan area dadanya lebih erat ke pinggang Xia Feng. Saat kuda itu berlari kencang, area dadanya bergesekan dengan punggung Xia Feng. Semakin Xia Feng merasa canggung, semakin Silami bergairah. Mungkin, jika Dai Wei Tia tidak ada di sana, Silami mungkin akan meniru wanita dinasti dan berhubungan seks dengan Xia Feng di atas kuda. Kuda-kuda itu melewati hutan, dan sebuah sungai besar terlihat. Sungai itu mengalir perlahan, membentuk saluran di antara dua gunung dan memanjang jauh ke dalam pegunungan. Suku Hun putih terletak di lembah ini. Rumah-rumah kayu dan tenda-tenda berbentuk kubah membentang bermil-mil di kedua sisi sungai. Di sekeliling suku tersebut terdapat hamparan lahan pertanian yang luas, tempat banyak pria bekerja. Beberapa pria dirantai, membawa kayu yang ditebang dari hutan ke suku. Seorang pria dengan kaki terbelenggu berhenti untuk memperhatikan kawanan kuda yang memasuki lembah. Hanya dengan sekali pandang, cambuk seorang wanita mencambuk punggungnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Xia Feng mengerutkan kening melihatnya. Apa yang dikatakan Brad memang benar. Ini adalah dunia yang diperintah oleh wanita, di mana pria tidak punya tempat. Para pria suku melakukan pekerjaan berat seperti bertani dan konstruksi. Sementara para wanita menangani manajemen dan pertempuran. Kau lihat itu? Bisik Silami mengancam di telinga Xia Feng. Orang-orang yang dirantai itu ada di sini untuk mencari harta karun. Dan beberapa adalah pria bersenjata dari Saint Ita. Jika kau mendengarkanku dan melayaniku dengan baik, aku akan membiarkanmu bertani, alih-alih dirantai dan hidup seperti anjing. Kau masih anak-anak. Kau harus pergi ke sekolah dan melihat dunia. Singkirkan tanganmu dariku. Xia Feng menangkis tangan aneh yang menyerang perutnya. Bahkan dengan semua kata-katanya yang positif, ia berkata ia tidak ingin pergi, karena ia merasa itu hanya buang-buang waktu. Kau tidak bisa melarikan diri. Kau milikku, Silami tersenyum lebar. Malam ini, kau milikku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan lembut. Beberapa garis gelap muncul di dahi Xia Feng. Di sini, semuanya terbalik, termasuk urusan antara pria dan wanita.
Saat kawanan kuda memasuki suku, orang-orang Hun Putih berbondong-bondong ke arah mereka, banyak yang bersorak keras, seolah-olah suku mereka telah meraih kemenangan besar lainnya. Xia Feng dan Tang Yuyan terjatuh. Sekelompok wanita mengelilingi Xia Feng, mengomentari penampilannya dan bahkan mencubit pantatnya. Melihat betapa tegarnya ia, salah satu dari mereka langsung menawar harga seekor domba. Rasanya seperti itu lagi seorang pria bernilai miliaran hanya bernilai seekor domba. Xia Feng hampir ingin mati. Yang lebih membuat frustrasi adalah senyum Tang Yuyan yang sesekali menyombongkan diri, yang membuatnya menggertakkan gigi penuh kebencian. Xia Feng dan Tang Yuyan dibawa ke sebuah rumah. Sirami mencoba mengikuti, tetapi diusir oleh Dai Yueti. Akhirnya, Dai Yuetia bahkan membubarkan para prajurit yang mengawal Xia Feng dan Tang Yuyan, meninggalkannya sendirian untuk menghadapi Xia Feng dan Tang Yuyan. Dengan kekuatan Xia Feng dan Tang Yuyan, menangkap Dai Yuetia dan menjadikannya sandera akan mudah, dan mereka tidak diikat dengan tali atau rantai. Namun, Xia Feng dan Tang Yuyan tidak berani bertindak gegabah. Alasannya sederhana, Dai Yuetia berani menghadapi mereka seperti ini. Apakah dia akan melakukan hal yang sama jika kekuatannya tidak mencapai tingkat tertentu? Katakan padaku, kata Otsuki Tia. Di mana pedang Attila? Siapa yang memilikinya? Tang Yuyan berkata, kita harus melihat orang-orang kita dulu. Otsuki Tia menatap Tang Yuyan dengan dingin. Aku tidak bertanya padamu. Sebaiknya kau bijaksana. Kau seharusnya tahu kau masih hidup karena dia. Kau tidak berguna bagiku. Secercah amarah melintas di dahi Tang Yuyan, tetapi ia segera menyembunyikannya. Ia mengangkat bahu acuh tak acuh dan menutup mulutnya. Xia Feng berkata, sikapku sama. Aku harus bertemu orang-orang kita dulu. Silami. Otsuki Tia memanggil ke arah pintu. Pintu terbuka, dan Silami bergegas masuk dengan senyum bahagia di wajahnya. Ketua, bolehkah aku mengantarnya pulang? Melihat Silami dan kata-katanya membuat kepala Xia Feng sakit. Sakit kepala yang tak tersembuhkan. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya apa tidak ada hal lain yang dipikirkan gadis kecil ini. Dai Yuetia berkata, pergi dan bawa kelima orang itu ke sini. Oh, Silami sedikit kecewa, tetapi ia tetap turun. Beberapa saat kemudian, Silami kembali ke kamar. Mengikutinya adalah beberapa ahli Tiongkok, termasuk Ning Jing. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor. Ia mengenakan sepatu bot karet, solnya berlumuran kotoran domba, mengeluarkan bau busuk. Melihat Xia Feng, Ning Jing tertegun sejenak, lalu, sambil menangis pilu, menghambur ke pelukan Xia Feng. Namun sebelum Ning Jing sempat meraih pelukan Xia Feng, Silami mencengkeram kerah bajunya dan menyeretnya mundur, sambil membentak dengan ganas, apa maumu? Apa kau mencoba merebut kekasihku? Baiklah, ku beri kau kesempatan. Tantang aku. Ning Jing melirik Xia Feng dan Silami yang galak, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Keempat ahli lainnya juga tidak lebih baik kondisinya. Mereka juga kotor, sepatu mereka berlumuran tanah dan kotoran babi, jelas-jelas diseret ke sini dari ladang. Para ahli ini termasuk elit negeri ini, masing-masing ahli di bidangnya masing-masing, namun disinilah mereka, mengolah dan menyuburkan tanah. Namun Xia Feng melihat lebih dari itu. Ia memperhatikan wajah para ahli pria pucat, mata mereka kosong, dan postur tubuh mereka lemas dan lesu. Ini adalah tanda-tanda jelas bahwa energi mereka terkuras habis oleh para wanita di sini. Hal ini sebenarnya cukup normal, karena mereka adalah kaum elit umat manusia. Bagaimana mungkin para perempuan Hun Putih melepaskan benih-benih elit mereka? Setelah melirik para ahli, tatapan Xia Feng kembali ke Ning Jing. Kondisi Ning Jing saat ini membuatnya merasa sedikit sedih. Ia berkata, Saudari Ning, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Ya? Ning Jing terdiam karena haru. Air mata mengalir di wajahnya. Xia Feng menatap Dai Yuetia. Bagaimana? Aku sudah mengajukan penawaran. Setuju. Kau biarkan kami pergi, dan aku akan memberitahumu keberadaan pedang Attila, ditambah $1 juta. Dai Yuetia bertanya, mana uangnya? Xia Feng berkata, kalau kau punya komputer dan internet, aku bisa membayarmu sekarang. Dai Yuetia mencibir. Lihat, di sini tidak ada listrik, apalagi komputer. Kalau kau bayar tunai, aku akan mempertimbangkannya. Tidak ada uang tunai, tidak ada kesepakatan. Alis Xia Feng berkerut. $1 juta tunai jumlah sebesar itu tidak mungkin ditransfer melalui transfer bank. Di Afghanistan, ia hampir tidak bisa menemukan bank yang mau menerima uang sebesar itu. Dai Yuetia melanjutkan, lagi pula, kau bilang kau tahu keberadaan pedang Attila. Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa klaimmu benar? Xia Feng menjawab, aku tidak akan berbohong padamu, dan aku tidak perlu berbohong. Soal uangnya, kau bisa menyuruh seseorang mengikuti kita ke Peshawar, Pakistan, dan aku bisa membayarmu $1 juta di sana. Hahaha. Dai Yuetia tertawa terbahak-bahak. Sirami tertegun sejenak, lalu ikut tertawa.
Tawanya terdengar setuju dengan Dayuetia, dan area dadanya menggema, bergetar seperti kelinci nakal dalam tawanya. Apa yang kau tertawakan? Xia Feng menahan amarahnya. Ia sudah bisa melihat bahwa Dayuetia sengaja mempersulitnya. Dayuetia berhenti tertawa dan menatap Xia Feng dengan mata membara. Kalau aku mengikutimu ke Peshawar, kau mungkin akan membayarku dengan peluru, bukan $1 juta, kan? Kalau kau tidak percaya padaku, bagaimana kita bisa bertransaksi? Aku punya apa yang kau inginkan, tapi kau tidak punya apa yang kuinginkan. Prinsip perdaganganku sederhana, uang tunai $1 juta dan pedang Attila. Kalau kau memberiku dua benda ini, aku akan segera melepaskanmu. Kau, Tang Yuyan juga marah. Xia Feng terdiam. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak bisa memenuhi syaratmu. Katakan padaku, bagaimana kau ingin bertransaksi? Aku dan Silami akan pergi bersamamu untuk mendapatkan pedang Attila dan $1 juta itu. Setelah aku mendapatkan dua benda ini, orang-orangku akan membebaskan orang-orangmu, kata Dayuetia. Xia Feng tersenyum kecut. Aku bisa memberimu uangnya, tapi pedang itu bukan milikku. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Aku hanya akan memberitahumu siapa pemiliknya. Kau harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Dayuetia berkata, dunia luar terasa asing bagi kami. Kami tak bisa beradaptasi. Kami tak bisa merebut benda suci yang seharusnya menjadi milik kami dari orang lain. Kau harus membantu kami. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Itu tak akan berhasil. Aku juga tak bisa mendapatkan pedang itu. Kau tak boleh serakah. Kau menginginkan terlalu banyak. Kesepakatan ini sama sekali tidak adil. Kau pikir ini tak adil? Baiklah, kalau begitu aku akan membunuh dua dari mereka dan semuanya akan adil. Dayuetia menatap Sirami. Sirami lalu menodongkan AK-47-nya ke jantung Ningjing. Wajah Ningjing memucat, pucat pasi. Berhenti. Geram Xia Feng. Namun, Dayuetia tak menghiraukan amarah Xia Feng. Ia juga mengeluarkan pistol, menempelkan moncongnya ke kepala Tang Yuyan, dan berkata, bagaimana kalau begini? Bunuh saja salah satu dari mereka, dan kau putuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati di antara kedua wanita itu. Wajah Tang Yuyan tetap tanpa ekspresi, tampak tenang, tetapi butiran keringat sudah terbentuk di dahinya. Xia Feng tidak bisa membuat pilihan seperti itu. Ia tidak tega melihat Ningjing atau Tang Yuyan mati. Aku hitung sampai 3, dan beritahu aku keputusanmu. Bentak Dayuetia. 1. Sialan, aku janji. Xia Feng tidak punya pilihan selain setuju. Dayuetia menyarungkan senjatanya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Setuju. Silami juga menyarungkan senjatanya. Kaki Ningjing lemas, dan ia hampir jatuh ke tanah. Xia Feng berkata dengan dingin, kukatakan padamu, peringatkan orang-orangmu untuk tidak menyakiti mereka. Begitu aku membantumu mendapatkan pedang itu, orang-orangmu akan segera membebaskan orang-orangku. Juga, kembalikan telepon satelit itu kepada rekanku. Aku akan menghubunginya setiap hari untuk memeriksa situasi di sini. Tidak masalah. Dayuetia melemparkan telepon satelit itu kepada Tang Yuyan, sambil berkata, aku akan memberimu waktu untuk dihabiskan bersama. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Bersiaplah. Ketua, dia. Silami menatap Xia Feng dengan penuh semangat. Dayuetia memelototi Silami dengan dingin. Lalu ia terdiam, dengan lesu mengikuti Dayuetia pergi. Sungai mengalir perlahan di hadapan mereka, dan di air yang jernih, terlihat ikan mas Asia berenang, masing-masing montok dan segar. Xia Feng melempar batu, dan puluhan ikan mas besar melompat dari permukaan, memercikan air. Orang-orang di sini jarang makan ikan, jadi ikan mas Asia ini telah menemukan tempat berlindung untuk berkembang biak dan tumbuh. Aku sangat mengagumimu. Kau masih punya pikiran untuk bermain-main di saat seperti ini, kata Ningjing lembut. Matanya sedikit berkaca-kaca saat menatap wajah Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan berkata, kebahagiaan hanya sesaat, kesedihan juga hanya sesaat, jadi kenapa khawatir? Sudah kubilang aku akan mengeluarkanmu dari sini. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Kau, Ningjing ragu sejenak sebelum berkata, apakah kau datang ke sini khusus untuk menyelamatkanku? Ya, aku tahu kau terjebak di sini, jadi aku datang, tambah Xia Feng. Tentu saja, ada juga para ahli lainnya. Mereka semua elit negara kita. Kupikir aku akan mati di sini, tapi aku tidak menyangka kau akan datang. Ningjing memeluk Xia Feng dari belakang, gembira. Pelukannya yang lembut dan hangat membuat jantung Xia Feng berdebar, namun juga terasa sedikit canggung. Bagaimanapun, ia dan Xia Feng hanyalah teman, dan dipeluk begitu erat olehnya bukanlah hal yang sama. Namun, ia tidak melawan, hanya berdiri diam di tepi sungai, membiarkan Xia Feng memeluknya seperti ini. Ningjing adalah wanita yang menyedihkan. Ia baru saja mengumpulkan keberanian untuk melepaskan diri dari orang tuanya yang sombong dan mengejar hidupnya sendiri, hanya untuk mendapati dirinya terjebak di sini lagi, terpaksa menyekop kotoran domba.
Apakah ia, seorang PhD di bidang arkeologi, seharusnya menjadi penyekop kotoran domba? Ningjing hanya memeluk Xia Feng, memejamkan mata, dan menikmati kehangatan itu. Di belakang mereka, dua wanita yang menjaga Xia Feng dan Ningjing tidak berusaha menghentikan mereka, melainkan hanya memperhatikan dari jauh. Kaning, bisakah kau memberitahuku apa yang kau lakukan di sini? Tanya Xia Feng lembut. Inilah sebabnya ia mengajak Ningjing jalan-jalan. Ia pikir jika ia bertanya kepada ahli lainnya, ia mungkin tidak akan mendapatkan kebenaran, dan Ningjing tidak akan berbohong. Ayo duduk dan bicara. Ningjing melepaskan Xia Feng dan duduk di rumput di tepi sungai. Xia Feng duduk di sampingnya, mengamatinya dengan tenang. Ningjing menyandarkan kepalanya di bahu Xia Feng, memandangi sungai yang mengalir perlahan, lalu berkata perlahan, "Kau ingat kompas yang kau perbaiki?" Xia Feng tertegun sejenak, "Kau terjebak di sini. Apa hubungannya dengan kompas itu? Apa yang terjadi?" Kompas dinasti Ming itu misterius. Xia Feng hampir melupakannya setelah memperbaikinya, tetapi ia tidak menyangka operasi ini akan berkaitan dengannya. Begini kejadiannya. Ningjing melanjutkan, "Sebulan yang lalu, aku direkrut ke dalam tim ahli khusus. Awalnya, aku tidak tahu apa yang akan mereka pelajari, tetapi kemudian aku tahu itu adalah kompas. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama tim ahli, aku mengetahui bahwa mereka telah menggunakan kompas itu untuk menemukan suatu tempat dan menggali sesuatu di sana. Apa itu? Aku pernah melihatnya sekali. Itu adalah sepotong logam aneh. Tidak dicat, tetapi berwarna hijau dan lunak, seperti ada kehidupan." Ningjing berkata, "Itu tampak seperti suku cadang. Oh, dan ada dua huruf di atasnya." Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk menyela Ningjing. "Huruf apa?" "AE," kata Ningjing. Saat itu, seolah-olah sebuah batu besar menghantam pikiran Xia Feng, dan gelombang besar terdengar. Ningjing tidak menyadari perubahan ekspresi Xia Feng. Ia melanjutkan, "Ini sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada seorang ahli ilmu material di kelompok ahli, tetapi ia tidak tahu logam apa itu. Pada akhirnya, beberapa ahli dengan suara bulat menyimpulkan bahwa itu adalah logam baru yang belum ditemukan siapapun. Kekuatan dan ketangguhannya juga merupakan yang terbaik dari semua material yang tersedia saat ini. Ringan, membuatnya sangat cocok untuk pembuatan material kedirgantaraan." Pikiran Xia Feng akhirnya sedikit tenang. Kompas dinasti Ming menuntun para ahli untuk menemukan bagian logam, dan di sana juga terdapat huruf AE. Aku bingung. Ia menertawakan dirinya sendiri. Mungkinkah ada alien? Bagian yang ditemukan kelompok ahli adalah bagian dari pesawat ruang angkasa alien? Apakah alien muncul di dinasti Ming? Imajinasi kelompok ahli terlalu liar, kan? Ningjing menatap Xia Feng dengan genit. "Kurasa imajinasimu terlalu berlebihan. Tidak ada alien sama sekali. Potongan logam itu dilebur. Waktu peleburannya sekitar 1400 tahun yang lalu. Tetapi kami berkonsultasi dengan semua ras dan peradaban pada masa itu, dan tidak ada ras atau peradaban yang memiliki teknologi peleburan secanggih itu. Lalu siapa yang meleburnya? Aku tidak tahu." Ningjing tampak sedikit bingung. "Mari kita lihat dari sudut pandang kedua huruf itu. Bahasa Inggris dibawa ke Britania oleh bangsa Jermanik, tetapi teknologi peleburan suku-suku Jermanik yang menyerbu Britania pada masa itu sangat primitif, dan mustahil bagi mereka untuk melebur material paduan secanggih itu. Lalu bagaimana cara meleburnya?" Kepala Xia Feng juga dipenuhi pertanyaan, banyak pertanyaan. "Itulah sebabnya kami membentuk tim ahli dan datang ke sini. Misi kami adalah memecahkan misteri ini dan mendapatkan teknologi peleburannya. Jika berhasil, teknologi peleburan negara kami akan melampaui seluruh dunia, dan industri kedirgantaraan, manufaktur, dan sebagainya yang terkait akan mengalami lonjakan perkembangan," kata Ningjing bersemangat. "Tunggu." Xia Feng tiba-tiba mengerti sesuatu. "Maksudmu, kompas itu tidak menunjuk ke satu tempat. Setelah tim ahli menggali bagian itu, kompas itu menunjuk ke arah yang baru?" "Ya, kompas itu yang membawa kita ke sini." Xia Feng menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. "Itu tidak mungkin. Aku yang memperbaiki kompas itu. Aku tahu strukturnya. Kompas itu tidak memiliki faktor kecerdasan. Mustahil menunjuk ke satu tempat lalu berubah arah untuk menunjuk ke tempat berikutnya. Kau tidak tahu ini." Ningjing berkata, "Tim ahli menggali lebih dari sekadar potongan logam paduan hijau itu di tempat itu. Ada juga banyak barang antik dinasti Ming, yang semuanya sangat berharga. Di antaranya adalah sebuah penunjuk kompas. Setelah penunjuk itu diganti, penunjuk itu akan menunjuk ke arah yang berbeda. Masalah ini membingungkan dan membuat orang kehilangan arah." Xia Feng berpikir sejenak, "Artefak kuno apa saja yang ada di sana? Pernahkah kau melihatnya?" "Aku sudah melihat beberapa. Lagi pula, aku ahli arkeologi, dan mereka membutuhkanku untuk mengidentifikasi beberapa hal." Ningjing terdiam sejenak, lalu berkata, "Namun, ada sebuah buku perunggu yang belum kulihat. Mereka hanya menunjukkan fotonya." "Buku perunggu macam apa itu?"
Buku perunggu itu sangat aneh dan indah. Sangat tipis, tidak jauh lebih tebal dari kertas modern. Mungkin berisi puluhan halaman. Sayangnya, aku hanya melihat fotonya dan belum melihat isinya. Aku tidak tahu apa yang tercatat di dalamnya. Ningjing tampak sedikit kecewa. Mungkin, ada beberapa petunjuk penting yang tercatat di dalam buku perunggu itu. Apa kau tidak bertanya kepada ahli lain? Aku sudah bertanya, tetapi mereka tidak melihat isinya. Buku perunggu itu langsung diambil begitu digali. Ningjing berkata lalu, kami menemukan bahwa kompas menunjuk ke tempat baru setelah penunjuknya diganti. Jadi kami datang ke sini. Kami datang dari koridor Wahan. Kami memiliki puluhan pasukan khusus yang menjaga, tetapi mereka semua tewas. Kemudian saya mendengar bahwa seseorang datang untuk menyelamatkan kami, tetapi gagal. Saya pikir saya akan mati di sini, tetapi Anda muncul ketika saya putus asa. Anda selalu muncul ketika saya sangat membutuhkan Anda, memberi saya cahaya dan harapan. Saya. Xia Feng dengan lembut merangkul bahunya dan menghiburnya dengan suara hangat, jangan takut, semuanya sudah berakhir. Katakan padaku, kompas yang membawamu ke sini, apakah kamu menemukan sesuatu? Kami tertangkap sebelum kami dapat memulai pekerjaan kami. Beberapa ahli sedang menanam lobak atau memberi makan babi. Saya juga dikirim untuk menggembalakan domba dan membersihkan kandang domba. Bagaimana mungkin saya punya kesempatan? Di mana kompasnya? Ada di tangan wanita berwajah bayi itu, kata Ningjing. Dia mencuri kompas dan menggantungnya di dinding sebagai jam. Aku mencoba mencurinya kembali, tetapi gagal. Jika kau punya kesempatan, kau harus mendapatkan kembali kompas itu. Itu terlalu penting. Sebuah teknik peleburan kuno dan misterius yang melampaui teknik peleburan modern merupakan keajaiban tersendiri, belum lagi potensinya untuk mengangkat industri kedirgantaraan dan manufaktur Tiongkok secara keseluruhan. Kepentingannya sudah jelas. Namun, memikirkan silami Xia Feng yang berwajah bayi menyebabkan rasa sakit yang tumpul di kepalanya. Ia bahkan tidak bisa menghindarinya, dan sekarang ia pergi ke rumahnya untuk mencuri sesuatu. Bukankah itu seperti mengantarkan makanan ke pintunya? Akan ku coba. Bibir Xia Feng melengkung membentuk senyum masam, sambil merenungkan pertanyaan yang lebih dalam. Kompas dinasti Ming, teknologi peleburan kuno, dan huruf AE. Apakah ada hubungan antara huruf AE pada logam paduan kuno itu dengan pusat penelitian AE di Amerika Serikat? Atau hanya kebetulan? Jika ya, apa hubungannya? Kapsul AE, logam paduan AE kuno. Ya ampun, ada apa ini? Kau akan pergi dari sini bersama kepala suku itu besok pagi. Maukah kau kembali? Ningjing, setelah membahas begitu banyak urusan serius, ingin mengalihkan pembicaraan ke arah yang berbeda. Tentu saja, jika kau belum gagal, aku mungkin tidak akan kembali. Tapi jika kau gagal, aku sendiri akan menyelesaikan apa yang belum kau selesaikan. Tapi jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika ada yang tahu, aku juga akan gagal. Xia Feng memperingatkan. Ningjing menjawab dengan lembut, lalu berkata, aku tidak akan memberitahu siapapun. Orang-orang suku ini tidak curiga. Orang-orang selalu pergi ke tempat ini untuk mencari harta karun, dan mereka pikir kami hanyalah pemburu harta karun biasa. Sebaiknya begitu. Ayo kita kembali. Aku perlu bicara dengan Tang Yuyan, kata Xia Feng. Tidak bisakah kau tinggal lebih lama? Kata Ningjing dengan enggan. Baiklah. Xia Feng tersenyum. Ia tak sanggup menolak permintaan seperti itu. Ia tahu yang paling dibutuhkan Ningjing saat ini adalah kenyamanan dan teman. Pinjam pahamu. Xia Feng menatapnya bingung. Ningjing tidak menjelaskan. Ia berbaring di paha Xia Feng, menggunakannya sebagai bantal, dan memejamkan mata. Semilir angin bertiup di rambutnya, helaian hitamnya berkibar lembut, nyaris tak menutupi wajah cantiknya. Ia sepertinya ingin tidur siang, atau sekadar berdiam diri sejenak. Xia Feng tak sanggup mengganggunya, atau merusak suasana damai itu. Ia menatap sungai yang mengalir tenang, pikirannya dipenuhi pikiran tentang bagaimana cara mencuri kompas malam ini. Setelah beberapa negosiasi, Ningjing dan 4 ahli lainnya akhirnya dibebaskan dari pekerjaan mereka dan dipindahkan ke kamar bersih. Ningjing bahkan menikmati mandi air panas yang telah lama dinantikan, merasa sangat bahagia. Pedang Attila, $1 juta keduanya akan menggerakkan suku Hun Putih. Dai Wetia pasti akan mengabulkan permintaan Xia Feng. Xia Feng dan Tang Yuyan juga diberi akomodasi, tetapi bukan kamar yang bersebelahan, melainkan setidaknya berjarak 200 meter. Dai Wetia tampaknya berniat mencegah Xia Feng dan Tang Yuyan tinggal bersama untuk membahas langkah-langkah pencegahan. Ia tidak hanya mengatur hal ini, tetapi bahkan menyuruh seseorang menjaga pintu mereka. Akibatnya, Xia Feng dan Tang Yuyan hampir tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Dai Wetia secara pribadi mengantar Xia Feng ke akomodasi yang telah ia siapkan untuknya, lalu masuk ke kamar bersamanya. Kepala Dai Wei, apa maksudmu? Kita akan berangkat besok pagi, tetapi kau memisahkan aku dan rekan-rekanku.
Apakah kau masih khawatir kita akan membahas rencana pelarian? Kita orang Tiongkok adalah yang paling dapat dipercaya. Karena kita telah mencapai kesepakatan, aku akan menyelesaikan kesepakatan di antara kita. Kau dan teman-temanmu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Aku tidak ingin kalian tinggal bersama. Kita akan berangkat besok, dan aku memberimu peringatan. Jangan mempermainkanku, kalau tidak teman-temanmu dan para ahli itu akan mati, kata Dai Wetia. Xia Feng tersenyum. Kau selalu memperlakukanku sebagai musuh, kenapa kau tidak bisa memperlakukanku sebagai teman? Teman? Dai Wetia mencibir. Aku tidak percaya laki-laki, terutama laki-laki sepertimu. Xia Feng tidak peduli. Aku bersedia membantumu dan menunjukkan ketulusanku. Menurutmu apa yang kita butuhkan? Listrik dan sekolah. Xia Feng berpikir sejenak. Dan mesin? Mesin untuk pertanian dan penebangan. Kau tidak ingin sukumu selalu terbelakang, kan? Sekarang era integrasi global, tapi kau hidup terisolasi. Kalau terus begini, kau akan tersingkir. Dai Wetia menatap Xia Feng dengan dingin. Jangan mengomentari hal-hal yang tidak kau mengerti. Berintegrasi dengan dunia luar dan meninggalkan tradisi bukanlah hal yang baik bagi kami. Tapi listrik yang kau sebutkan itu bisa diterima. Bisakah kau membantu kami menyelesaikannya? Tentu saja, aku seorang mekanik dan insinyur listrik. Kau punya sungai di sini. Aku bisa membantumu membangun pembangkit listrik tenaga air kecil, lalu kau bisa menggunakan listrik, kata Xia Feng sambil tersenyum. Tidak rumit. Percayalah, mudah dilakukan. Kenapa kau begitu banyak membantu kami? Tanya Dai Wetia curiga. Apa yang kau inginkan dari kami? Persahabatan, kata Xia Feng. Jangan coba-coba membodohiku seperti itu. Aku bukan orang bodoh seperti yang kau kira. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan dari kami? Dai Wetia tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah kau mengincar harta karun itu? Xia Feng tersenyum. Apakah kau punya harta karun di sini? Tidak, kata Dai Wetia. Banyak pemburu harta karun datang ke sini untuk mencari reruntuhan, tapi aku bisa pastikan tidak ada harta karun di sana. Ini hanyalah kota kuno dari zaman Attila. Selama lebih dari 1000 tahun, semua barang berharga telah dicuri, hanya menyisakan batu. Xia Feng berkata, karena kau bilang aku di sini untuk harta karun itu, biarkan saja. Bagaimana kalau begini? Aku akan membangunkanmu pembangkit listrik tenaga air dan memasang kabel listrik. Aku juga akan menyediakan beberapa peralatan listrik, seperti kulkas dan pemanas air. Semua ini milikku. Aku hanya memintamu memberiku kesempatan untuk melakukan penelitian arkeologi dan mengizinkanku memasuki reruntuhan. Bagaimana menurutmu? Suatu hari, kata Dai Wetia. Xia Feng tertegun sejenak. Apa maksudmu? Dai Wetia berkata, aku hanya memberimu 1 hari. Aku akan mengizinkanmu menjelajahi reruntuhan. Apapun yang kau temukan adalah milikmu. Setelah 1 hari, kau harus pergi. Setuju? Xia Feng tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Dai Wetia. Dai Wetia tidak menjabat tangan Xia Feng dan berbalik. Xia Feng menarik tangannya dengan canggung, bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sangat tidak menyukai laki-laki. Apakah dia lesbian? Kalau begitu, sungguh disayangkan. Setelah Dai Wetia pergi, Xia Feng pergi dan berkeliaran di sekitar suku sendirian. Banyak wanita mengomentarinya, beberapa bahkan bersiul menggodanya. Hal ini memberinya ilusi bahwa ia adalah wanita pemalu dan pendiam, sementara yang lain adalah pria-pria genit dan jahat. Ia berpapasan dengan banyak pria di sepanjang jalan, tetapi tak satu pun dari mereka menyapa Xia Feng. Mereka hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan melanjutkan urusan mereka. Sebelum Xia Feng pergi jauh, si Rami, yang bergegas menghampiri setelah mendengar kabar itu, menghalangi jalannya. Tanpa sepatah kata pun, wanita berwajah bayi itu menggenggam tangannya dan berjalan menuju rumahnya. Xia Feng keluar untuk berjalan-jalan, tujuannya adalah untuk memancing si Rami keluar, tetapi ia berpura-pura gugup dan enggan, menolak sambil berjalan. Apa yang ingin kau lakukan? Kau mau membawaku kemana? Tentu saja, ke rumahku, kata si Rami yakin. Xia Feng berkata, aku bukan lagi tawananmu. Kau tidak bisa melakukan ini. Siapa yang bilang? Kata si Rami dengan galak, kepala desa berjanji akan menyerahkanmu kepadaku. Dia sudah berkomitmen. Kau milikku. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mereka berdua berdebat sambil berjalan, menarik banyak wanita untuk menonton. Banyak dari mereka menggoda si Rami dan Xia Feng. Si Rami, apa kau akan menjadi wanita sejati malam ini? Mau ku bantu? Si Rami, pemuda Tionghoa ini sangat lembut. Sebaiknya kau bersikap lembut. Jangan memanjakannya. Si Rami, bagaimana kalau aku tukar 3 domba denganmu? Si Rami, para wanita itu mengatakan berbagai macam hal, dengan nada menakutkan. Xia Feng, seorang pria, juga merasa malu dan tersipu.
Namun ia juga lega mengetahui bahwa nilainya akhirnya meningkat bukan hanya seekor domba, melainkan 3. Silami, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda malu atau sungkan. Ia tersenyum riang, sesekali bercanda dengan para wanita itu. Ia benar-benar merasa seperti pengantin baru. Setelah berjalan-jalan santai di permukiman, Xia Feng diseret oleh Silami ke sebuah rumah kayu. Rumah itu berdiri di tepi sungai, dan sebuah lahan terbuka di depannya ditanami bunga-bunga, masing-masing mekar dengan indah. Matahari belum terbenam, dan sungai bermandikan cahaya keemasan. Rumah, bunga, dan sungai elemen-elemen ini berpadu menciptakan lukisan cat minyak yang kaya dan semarak. Ditambah lagi dengan gadis kekanak-kanakan berdada besar, lukisan itu tampak seperti karya seniman manga Jepang, dengan sedikit kenakalan. Xia Feng didorong masuk ke kabin oleh 11 Silami, dan hal pertama yang dilihatnya adalah kompas yang tergantung di dinding. Untungnya, 11 Silami hanya menggantungnya dengan tali, bukan memakukannya ke dinding. Kompas itu masih utuh, persis seperti terakhir kali ia melihatnya. Xia Feng tidak merasakan sesuatu yang istimewa saat pertama kali melihat kompas dinasti Ming ini, tetapi kali ini, berbeda. Melihatnya lagi, ia terkejut tanpa alasan. Tak lain karena kompas itu menyimpan begitu banyak rahasia. Aku akan mengambilkanmu air. Mandilah, lalu kita bisa mulai, kata 11 Silami, senyum bahagia tersungging di wajahnya yang kekanak-kanakan. Xia Feng kembali tenang dan bertanya dengan gugup, mulai apa? Tidur? Silami terkekeh. Jangan khawatir, aku berbeda dari para wanita itu. Aku akan bersikap lembut. Xia Feng? Silami bergerak untuk menyiapkan air mandi Xia Feng, tetapi setelah 2 langkah, ia berbalik. Tidak, aku perempuan. Bagaimana aku bisa melayanimu? Seharusnya kau yang melayaniku. Ambilkan air mandi, lalu mandikan aku. Xia Feng berkata, aku bukan budakmu, juga bukan suamimu. Kau tidak bisa memerintahku. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi aku dan ketua sukumu adalah teman baik. Aku akan membantumu mengambil benda suci itu, dan aku juga akan membantu sukumu dengan membangun pembangkit listrik tenaga air agar kau bisa mendapatkan listrik. Aku sudah menjadi tamu kehormatanmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Alis Silami semakin berkerut, kegembiraannya yang sebelumnya hilang, dan ia tampak cemberut. Ia menyadari hal ini. Sebenarnya, sebelum ia menemukan Xia Feng, Dai Weitia telah secara khusus memperingatkannya untuk tidak bersikap kasar padanya. Ia telah membawa Xia Feng ke rumahnya, bahkan melakukannya di belakang Dai Weitia, ia tidak berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Xia Feng tersenyum, tapi kita masih bisa berteman. Kau gadis yang periang dan cantik, dan kupikir kita bisa menjadi teman baik. Aku tidak mau teman. Silami mendengus. Gadis-gadis usiaku di suku ini semuanya punya suami dan anak sendiri. Mereka semua punya keluarga sendiri dan menjadi kepala keluarga. Kau juga bisa. Ada banyak pria di sukumu juga. Aku sudah melihat banyak pemuda, kata Xia Feng. Aku tidak peduli dengan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa selain bertani. Aku suka orang sepertimu, kau cantik, sehat, dan jago menembak. Silami semakin bersemangat, tiba-tiba berkata, bagaimana kalau menikah denganku? Di luar, kau akan melayaniku dan mendengarkanku. Dan ketika kita pulang, aku akan melayanimu dan mendengarkanmu. Xia Feng? Bagaimana kalau aku ambilkan air mandi dan memandikanmu? Kata Silami menyanjung. Kepala Xia Feng sedikit sakit, tetapi ia berpura-pura ragu di permukaan, kita bahkan tidak punya dasar emosional. Ini tidak baik, bagaimana kalau kita berkencan dulu? Jika kita berdua merasa cocok, kita bisa bersama. Berkencan? Silami tersenyum, maksudmu melakukan hal semacam itu? Tidak masalah, ayo kita lakukan sekarang. Xia Feng terpukau oleh kemampuan pemahamannya yang aneh, ia menjelaskan dengan bibir atas yang kaku. Saat ku bilang berkencan, maksudku jatuh cinta, bukan melakukan hal semacam itu. Misalnya, aku memberimu hadiah, dan kau memberiku hadiah. Memberi hadiah? Silami mengedipkan mata birunya yang besar dan menatap Xia Feng. Hadiah apa yang kau inginkan? Xia Feng melepas jam tangannya dan meletakkannya di tangan Silami. Ini jam tangan taktis. Jam ini tidak hanya bisa menunjukkan waktu, tetapi juga arah, mengukur tekanan udara, dan kecepatan angin. Jam ini bisa digunakan oleh penembak jitu sepertimu. Ini yang tercanggih dan sangat mahal, harganya $10.000. Wow, $10.000 berapa banyak domba yang harus kujual? Silami ternganga. Ia memegang jam tangan taktis pemberian Xia Feng, mengamatinya dengan penuh minat. Ya, aku bersedia memberimu hadiah berharga apapun, tapi kau juga harus memberiku satu, kan? Xia Feng melirik kompas di dinding. Apa maumu? Bagaimana kalau aku sendiri yang memberimu? Tanya Silami. Manusia mana bisa jadi hadiah? Tanya Xia Feng. Bagaimana kalau kau berikan saja padaku? Ia menunjuk kompas di dinding dan berkata, aku suka. Kalau kau suka, ambil saja. Haha.
Silami langsung setuju. Xia Feng menahan kegembiraannya dan menurunkan kompas itu. Aku akan kembali sekarang. Sampai jumpa besok. Tunggu. Silami tiba-tiba menghalangi jalan Xia Feng. Xia Feng diam-diam berteriak, oh tidak. Tetapi tetap tanpa ekspresi. Kenapa kau seperti ini lagi? Bukankah sudah kubilang kita harus berkencan dulu? Lihat, kita kan sudah bertukar hadiah. Itu awal yang bagus. Tidak. Wajah Silami tiba-tiba memerah. Kalau kau pergi seperti ini, para wanita itu akan menertawakanku, dan gengsiku di suku akan hancur. Kau harus tinggal bersamaku malam ini, dan kau tidak boleh pergi. Mendengar kata-katanya, Xia Feng menghela napas lega. Ia mengira Silami sudah tahu ia mengincar kompasnya dan akan mengakhiri tukar hadiah. Tetapi ia tidak menyangka Silami akan menghentikannya karena alasan ini. Hal itu bisa dimengerti. Jika Silami tahu rahasia kompas itu, mungkin ia tidak akan menggantungnya di dinding. Saat itu, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Silami, ada apa? Kenapa sepi sekali? Silami tiba-tiba berteriak, bergumam, kau benar-benar buas. Xia Feng tiba-tiba merasa malam ini akan berat. Kegelapan menyelimuti lembah, dan lampu-lampu minyak menyala di rumah-rumah kayu. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip dalam kegelapan, menari tanpa suara seperti roh di dalam kegelapan. Seluruh dunia terasa tentram, kecuali gubuk kayu Silami. Sekelompok besar perempuan mengelilingi gubuknya, sekelompok di depan pintu, sekelompok di bawah jendela, dan sekelompok di belakang. Mereka mengintip melalui celah-celah pintu, celah-celah dinding kayu, dan lubang serangga, saling berdesakan. Suasananya meriah dan kocak. Dari gubuk yang dikelilingi mereka, terdengar suara cambuk yang terus-menerus mengenai pantat ternak, bersamaan dengan suara sirami. Suara sirami merupakan campuran suara bergantian memuji, memohon, menyemangati, erangan tak bermakna, dan terkadang teriakan melengking seperti kucing. Wow! Kata seorang perempuan muda suku dengan ekspresi berlebihan. Sudah 1 jam, dan belum berakhir. Sirami sungguh beruntung. Aku punya 5 suami, dan tak satu pun yang sebanding dengannya, kata seorang perempuan parubaya dengan nada iri. Bukankah kepala suku bilang anak Tionghoa itu VIP? Dia seharusnya tidak dihajar. Tapi kenapa Sirami menyeretnya ke rumahnya? Kata seorang gadis remaja. Sirami punya tubuh yang indah dan wajah bayi yang cantik, para pria menyukainya. Tak heran kalau pemuda Tionghoa itu dirayu Sirami untuk tidur. Seorang perempuan memberikan penjelasan yang unik. Jadi bagaimana caranya merayu seorang pria? Pergi sana, kau masih muda, kau tak mengerti.